Pada hari pernikahan, pengantin wanita secara terbuka membatalkan pernikahan. Bilang bahwa dia benar-benar mencintai adik laki-lakiku. Kemudian mereka berdua melarikan diri bersama. Sementara aku balik menelepon sahabat karib yang jadi musuh bebuyutan. Di ujung telepon terdengar suara merdu Sia Sining. Sungguh jarang terjadi. Kenapa tiba-tiba menelepon aku? Aku tersenyum. Bilang aku menikah hari ini. Sia Sining mendengus ringan. Kamu menikah hari ini. Hadiahku sudah aku kirimkan ke kamu. Jangan-jangan kamu merasa hadiahnya sedikit. Maksudnya menelepon untuk menyindir aku ya. Aku tertawa dan menjawab. Dengar-dengar kamu masih sendiri sekarang. Pertimbangkan untuk menikah hari ini. Aku mengadakan pesta pernikahan hari ini. Tapi masih kekurangan satu pengantin wanita. Kata-kata belum selesai. Terdengar suara dentuman dari sana. Sia Sining mengerutkan alisnya dan bertanya kepada Jiang Yichen. Kamu serius? Aku mengangguk. Kapan aku pernah membohongimu? Sia Sining terdiam sejenak. Tiba-tiba tersenyum dan bertanya padaku. Jiang Yichen, apakah kamu tahu apa akibatnya jika aku pergi? Setelah itu aku hanya akan melakukan 4 hal denganmu setiap hari. Aku mengerti maksud kata-katanya. Wajahku tak bisa menahan senyuman. Aku hanya menunggumu setengah jam. Setelah menutup telepon, sahabatku Chu Feng maju dan menepuk bahuku. Menyemangati. Sebenarnya Sia Sining juga cukup baik. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku tahu aku memilih Sining bukan karena tidak ada pilihan lain. Saya dan dia sudah menjadi teman sekelas sejak SD. 3 tahun SMP. 2 tahun SMA. Kami duduk bersama selama 5 tahun. Tapi hampir setiap hari selalu bertengkar. Saat itu saya tidak mengerti. Mengapa wanita ini selalu suka berselisih dengan saya. Sampai kecelakaan terjadi. Melihat sosok Sia Sining yang tanpa ragu menerjang ke arah saya. Saya baru sadar. Saat itu suara ketukan pintu memecah kenangan saya. Suara MC terdengar masuk. Tuan Jiang, apakah pengantin wanita sudah siap? Pernikahan akan segera dimulai. Saya tersenyum dan menjawab. MC segera siap. Saya yakin Sia Sining bukan orang yang mengingkari janji. 20 menit kemudian, Sia Sining muncul di pintu. Saya menatapnya dengan heran. Dia mengenakan gaun haute couture dari atas hingga bawah. Rambutnya yang halus pun dirapikan dengan cermat. Sulit untuk tidak curiga dia sudah mempersiapkannya sejak lama. Hanya saja di tangannya mengenakan jam tangan biasa. Aku ingat ini adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan saat dia kelas 1 SMA. Tak disangka dia ternyata selalu memakainya. Melihat keherananku yang tampak di mataku, dia mengangkat alis dengan puas bertanya. Wen Sueli kabur. Pikirannya hanya ingin meneleponku. Apakah kamu sudah lama mengidamkan kecantikan kakak? Hanya menunggu hari ini datang. Aku tersenyum percaya diri berkata. Lain kali kamu dan aku juga tidak kalah. Hari ini kamu datang. Kamu harus berterima kasih karena aku telah menyembuhkan fobia priamu. Sia Sining hampir tertawa karena kesalku. Fobia pria itu semua kamu yang sebarkan, tahu tidak? Sejak kecil hingga sekarang. Nilainya selalu bagus. Sangat disukai orang. Kemanapun pergi, dia adalah juara kelas sekaligus si cantik sekolah. Saat sekolah, tak terhitung berapa banyak laki-laki yang menyukainya. Suatu kali setelah dia bercanda padaku, aku tak mau kalah lalu menyebarkan bahwa Sia Sining punya fobia pria. Hingga sekarang dia belum pernah menjalani cinta yang serius. Bahkan belum pernah menggenggam tangan laki-laki sekalipun. Sia Sining mengerutkan kening berkata, kamu tahu berapa banyak keberuntungan cintaku yang hilang gara-gara omonganmu itu? Aku mengangkat alis. Kalau begitu aku sekarang jadi suamimu saja. Kamu bahkan bisa melewatkan urusan pacaran. Sia Sining meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Tertawa pelan. Kedengarannya tidak buruk. Saat itu terdengar suara mendesak dengan bebas. Pernikahan kedua mempelai akan segera dimulai. Aku mengulurkan tangan kanan. Sia Sining dengan alami menggenggamnya. Tangan kecilnya yang ramping erat melingkari siku tanganku. Hatiku yang gelisah perlahan menjadi tenang. Sia Sining melihatku dan bertanya, kamu tiba-tiba mengganti pengantin wanita. Apakah ayahmu akan setuju? Aku tampak penuh percaya diri. Begitu aku menikah, aku akan mendapatkan 15% saham dari kakek. Kalau kamu menikah denganku, kamu juga akan mendapatkan 10% saham. Dan milikmu adalah milikku. Jadi saat itu aku akan menjadi orang paling berkuasa di keluarga Jiang.
Xia Xining melihat senyum percaya diriku. Sejenak teringat pada masa muda, pemuda yang tak pernah menyerah. Untung saja Wen Sueli kabur dari pernikahan. Tidak sia-sia dia merencanakan semuanya. Kalau tidak, sampai mati pun bukan giliranku. Saatnya pengantin baru muncul. Melihat pengantin wanita tiba-tiba diganti orang lain. Wajah kedua kepala keluarga berubah drastis. Terutama nenek Wen dari keluarga Wen. Ibu Wen Sueli juga bingung. Segera menelepon Wen Sueli. Tapi telepon terus menunjukkan sedang sibuk dan tidak pernah terhubung. Ibu Wen akhirnya menelepon asisten Wen Sueli. Mengetahui Wen Sueli tidak muncul di lokasi pernikahan. Itu karena Jiang Haoyu. Wajah Ibu Wen pucat pasi. Marah sampai bibirnya gemetar. Melihat pengantin akan bertukar cincin. Nenek Wen bertanya dengan suara berat. Ibu Wen, apakah kamu sudah menghubungi anak perempuanmu? Ibu Wen menunduk dan bergumam. Dia tidak akan datang. Wen Muxue yang sedang fokus merekam video terdiam sebentar. Kemudian bertanya dengan terlambat sadar. Kakakku kabur dari pernikahan. Begitu dramatis ya. Setelah mengetahui kronologinya, Nenek Wen terpana di tempat. Sikap baik membuatnya menahan diri dengan keras tanpa meluapkan emosi. Namun alisnya berkerut. Banyak emosi melintas di matanya. Akhirnya dia memandangku dengan sedikit penyesalan. Dia selalu menganggapku sebagai cucu kandungnya sendiri. Awalnya kukira keluarga Wen dan keluarga Jiang akan semakin dekat. Siapa sangka akan seperti ini. Wen Muxue tampak panik. Nenek, sekarang harus bagaimana? Yi Chen mau menikah dengan orang lain. Tidak bisa jadi saudara iparku. Nenek Wen menghela nafas lesu. Bagaimanapun juga, hari ini adalah pernikahan Yi Chen. Kita harus menunggu sampai acara selesai sebelum pergi. Tidak boleh membuatmu dan Kak Chen malu. Pengantin di atas panggung sedang bertukar cincin. Aku menggenggam jari Xia Xining. Dia tersenyum sambil memandangku. Li Chen, saya tidak punya orang tua. Juga tidak memiliki kasih sayang manusia biasa. Menikah dengan saya, kamu bisa menghemat banyak masalah. Tapi saya tetap ingin menanyakan sekali lagi kepadamu. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Pernikahan bukan perkara main-main. Saya punya sifat buruk. Suka menggertak kamu. Aku memandang Sen Ning yang sedang tersenyum serius. Sen Ning yang tulus. Aku sungguh-sungguh. Meski untuk pengantin baru yang berganti mendadak di pesta pernikahan. Semua orang merasa hal itu tidak bisa dipercaya. Tapi bagaimanapun, semua yang hadir adalah orang pintar. Tidak akan sampai kehilangan rasa hormat. Menyebar keluar. Tetap tersenyum sambil bertepuk tangan memberikan selamat kepada pengantin baru. Setelah pesta pernikahan selesai. Karena drama yang terjadi di pesta pernikahan ini. Saya sementara tidak bisa kembali ke rumah keluarga Jiang. Saat saya hendak membuka mulut dan meminta maaf kepada Xia Xining. Tidak disangka dia justru membawa saya ke rumah baru, yaitu rumah Xia Xining. Dia tidak memberitahu saya. Tadi malam dia sudah menyuruh orang untuk merapikan rumah. Jangan tanya kenapa. Dia sudah memperhitungkan dengan matang. Wen Sueli tidak bisa kembali. Rumah yang tadinya sepi menjadi seperti rumah baru seharusnya. Di mana-mana terlihat huruf sukacita dan balon. Saya mengangkat alis dan memandangnya. Dengan mata penuh keraguan. Kamu sudah persiapkan ini kapan? Atau sudah lama dipersiapkan? Xia Xining mengelap sedikit. Senyumnya cerah. Menikah untuk pertama kali tidak bisa terlalu sederhana. Saya agak terkejut. Saya kira Xia Xining hanya ingin menjalani formalitas saja. Tidak menyangka dia begitu serius. Bahkan lebih serius daripada aku. Kalau dipikir-pikir, aku agak menyakitimu. Selain memberinya cincin. Sepertinya aku tidak melakukan apa-apa. Bahkan tidak bisa memberinya mas kawin dan rumah baru yang seharusnya. Setelah aku selesai ganti baju, aku menepuk koperku. Bertanya padanya, malam ini aku tidur di mana? Gerakan Xia Xining minum susu membuatnya tersenyum cerah. Kalau suami tidak keberatan, bisa juga tidur bersama. Aku sedikit mengernyitkan dahi. Dua orang yang sering bertengkar sejak SMP. Sekarang malah menjadi suami istri. Rasanya agak aneh. Melihat kekhawatiranku di mataku. Xia Xining menunjuk ke arah kamarnya sendiri. Tetangga sebelah. Kamar kamu di mana? Tidak tahu kesukaan kamu. Terserah kamu. Xia Xining menambahkan pelan. Jangan repot-repot dekorasi juga. Bagaimanapun juga nanti kamu harus kembali ke kamarku.
Kamarku semua sudah diatur sesuai kesukaanmu. Suaranya terlalu pelan saat bicara. Aku tidak jelas mendengarnya. Lalu aku pun bertanya, kamu bilang apa? Xia Xining tetap tenang mengalihkan pembicaraan. Kapan kita akan mengurus surat nikah? Aku pikir-pikir lalu berkata, besok pagi-pagi sekali. Xia Xining mengeluarkan suara cemberut, matanya yang cantik menatapku. Yi Chen, aku sudah bilang kamu sudah tertarik sama kakakku dari dulu. Tunggu saja hari itu. Kemudian dia tersenyum dan bertanya. Seperti yang diduga. Wen Sueli seharusnya kembali besok. Kita akan pergi bulan madu. Dia ingin membawaku pergi sebelum Wen Sueli kembali. Biarkan Wen Sueli menangis saja. Aku baru saja ingin menjawab. Tapi ponsel berbunyi tidak pada waktunya. Bulan madu sementara tidak bisa. Bolehkah aku menyelesaikan proyek yang sedang dikerjakan dulu? Aku bertanya dengan ragu. Takut Xia Xining tidak senang. Setelah berpikir, aku menambahkan satu kalimat. Kira-kira selama setengah bulan. Aku berbicara dengan nada ramah kepadanya. Membuat Xia Xining merasa sangat senang. Langsung mengangguk setuju. Keesokan harinya kami bangun pagi-pagi sekali. Pertama pergi ke kantor catatan sipil untuk mengambil sertifikat nikah. Kemudian masing-masing kembali ke kantor. Sepertinya pengurusan surat nikah hanya formalitas. Kembali ke kantor setelah selesai rapat. Setelah memastikan rencana, saya menerima telepon dari ayah saya, Jiang Hongxuan. Kemarin di tempat acara saat melihat pengantin perempuan diganti. Ayah saya sangat marah. Wajahnya langsung berubah menjadi muram. Meskipun Wen Sueli sudah tidak ada, tapi saya juga tidak bisa sembarangan menikah dengan orang lain. Bukankah ini bercanda? Apalagi Wen Sueli pergi untuk menemui adikmu. Jiang Yichen, kamu kakak, harusnya mengerti sedikit hal. Menunggu Wen Sueli dululah. Ayah saya marah besar, namun berusaha menahan kemarahannya terhadap Yichen. Sekarang sayapmu sudah kuat, mau berani berbuat ulah seperti ini. Sudah urus surat nikah dengan Xia Xining. Kalau belum dapat surat nikah, sore nanti bawa dia ke rumah keluarga Jiang. Sebelum aku sempat menjawab, ayah langsung menutup telepon. Aku tersenyum pelan. Suara itu seperti sedang menginterogasi tahanan. Aku tidak menganggap serius hal ini. Meletakkan ponsel. Sepenuh hati fokus pada pekerjaan. Baru ingat tentang ini saat istirahat siang. Menelpon Xia Xining. Pada saat itu Xia Xining juga baru selesai rapat. Sahabat baik Su Xiao membawa 2 porsi makan siang. Mendendangkan lagu saat masuk ke kantor Xia Xining. Su Xiao tersenyum berkata, Sis Ning hari pertama menikah sudah masuk kerja. Tidak takut suamimu marah ya? Su Xiao berpikir. Sejak keluarga Jiang mengumumkan pernikahan Wen Sueli dan aku, Xia Xining seharian bermain di bar. Hampir mabuk di meja minum. Dia waktu itu masih mengejek Xia Xining yang penakut suka tapi tak berani mengejar. Tapi kemarin saat mereka beberapa orang di bar, Xia Xining tiba-tiba menerima telepon dari Jiang Yichen. Suasana yang semula meriah. Karena satu tatapan Xia Xining langsung menjadi sunyi. Setelah selesai telepon, Xia Xining berdiri dengan santai. Sombong menepuk dadanya. Berkata, Nona akan pergi menikah. Meninggalkan mereka berdua di tempat itu. Saling menatap dengan mata besar. Sekarang Su Xiao menepuk bahu Xia Xining. Tersenyum berkata, susah-susah mendapatkan suamimu. Bukankah harus mengembangkan hubungan dahulu? Tak takut jika Wen Sueli sadar nanti. Jiang Yichen dibawa kabur olehnya. Xia Xining bermain-main dengan ponselnya. Memikirkan apakah harus meneleponku. Mendengar kata-kata ini, dia tersenyum tipis. Dengan bangga berkata, suamiku pengertian. Orang jomblo sepertimu tidak akan mengerti, apalagi iri. Su Xiao terkena 10.000 poin serangan keras. Pamer cinta yang mencurigakan. Bagaimana bisa menyerang pribadi? Sister Xining, kemarin kamu tiba-tiba menikah. Sudah mendaftarkan pernikahan dengan saudara ipar. Su Xiao memberikan serangan mematikan. Pernikahan tetap harus ada selembar surat agar terpercaya. Xia Xining mengerutkan sedikit dahi. Sepertinya merasa kata-kata itu ada benarnya. Namun Su Xiao seperti menemukan titik lemah. Mengejek berkata jangan. Kamu sering menyebut suami. Tunggu sampai Wen Sueli kembali. Saudara ipar lari begitu saja. Belum selesai bicara. Su Xiao membelalak melihat buku merah di tangan Xia Xining. Tak tahan berteriak.
Astaga, beneran nih. Dia berlari ke depan Xia Xining. Matanya bersinar. Dengan semangat berkata, Kak Xining, tunjukin aku dong. Aku belum pernah lihat buku nikah sebelumnya. Xia Xining dengan ekspresi, anjing jomblo kayak kamu mau lihat apa? Lalu meletakkan buku nikah itu di laci meja kerjanya. Dengan bangga berkata, kalau mau lihat buku nikah, pergilah. Setelah mengatakan itu, dia menyuruh asistennya mengambil kunci. Di depan Su Xiao, dia mengunci buku nikah itu, supaya tidak ada pencuri. Kemudian Xia Xining tersenyum dan mengangguk. Diletakkan di kantor. Dia juga bisa kapan saja mengeluarkannya untuk dilihat. Su Xiao terdiam. Dia pertama kali melihat seorang wanita sangat menghargai akta nikah. Bahkan dikunci. Kamu memang kejam. Kapan kamu mendapatkannya? Xia Xining meliriknya dengan dingin. Baru saja keluar pagi ini, masih hangat. Saat itu teleponku berdering. Su Xiao masih ingin mengeluh sesuatu. Namun melihat ekspresi Xia Xining seperti sedang jatuh cinta, dia merasa tidak bisa mendekati, bisa menghindar sejauh-jauhnya. Suaraku terdengar dari telepon. Apakah kamu ada waktu siang ini? Xia Xining mengernyit dengan mata yang berisi senyuman. Selama kamu ada urusan, aku selalu punya waktu. Su Xiao mengungkapkan. Giginya hampir keriting karena cemburu. Aku tidak tahan lalu memegang dahiku. Dengan nada tak berdaya berkata, ayah mertuamu ingin menemui kamu. Xia Xining tersenyum kecil tanpa panik. Aku tambahkan satu kalimat lagi. Tunggu aku menjemputmu. Makan siang harus kenyang. Makan malam tidak akan seenak itu. Xia Xining berkata dengan percaya diri. Yi Chen, percayalah sedikit pada istrimu. Aku dibuatnya tertawa. Semua kesedihan dalam hati hilang seketika. Setelah menutup telepon, Su Xiao mendekat dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Melirik beberapa kali. Apakah telepon itu dari kakak iparmu? Xia Xining mengangguk. Kemudian memerintahkan asistennya. Siapkan beberapa hadiah untukku sore ini. Aku akan pergi ke rumah keluarga Jiang. Su, sedikit bersemangat sambil bertepuk tangan. Saudari Xining akan naik jabatan. Ketemu keluarga jangan sampai terlalu bersemangat ya. Jangan takut. Tunjukkan semangatmu seperti saat membicarakan proyek. Xia Xining mengangkat alis dan tersenyum ringan. Ini tidak perlu kamu ajari aku. Di sisi lain, Wen Sueli bangun tidur. Sudah lewat jam 12. Melihat video pernikahan yang dikirim orang lain. Juga kata-kata putus dari aku itu. Otaknya langsung meledak. Sama sekali tidak menyangka akan putus denganku. Wen Sueli mengenakan pakaian. Dengan tergesa-gesa mengambil ponsel lalu ingin pergi. Saat itu Jiang Haoyu kebetulan masuk. Memegang pergelangan tangannya dan berkata, Jiang Yichen bahkan tidak mau kamu. Kamu masih mau kembali? Dia bisa ganti pengantin wanita. Kenapa kamu tidak bisa ganti pengantin pria? Wen Sueli dengan tatapan dingin menatapnya. Lalu berkata, tadi malam hanya kesalahpahaman. Sekarang kamu sudah tidak apa-apa. Aku juga harus kembali untuk menikah. Setelah kata-kata itu terucap, Jiang Haoyu menggigit gigi dan bertanya, kamu memang begitu menyukainya. Sampai aku hampir mati pun kamu tidak peduli. Napas Wen Sueli menjadi agak cepat. Suaranya menjadi sedikit tajam. Kamu masih punya teman sekelas di sini. Dan juga teman-teman. Ini hanya kecelakaan mobil sederhana. Tidak perlu aku datang langsung. Tapi aku tetap datang sendiri. Meninggalkan Yi Chen. Tidak peduli Jiang Haoyu. Aku masih harus bagaimana mendengar Wen Sueli memanggil namanya. Jiang Haoyu tahu bahwa dia sedang marah. Lembut berbisik. Maaf. Aku hanya panik. Aku takut aku akan mati begitu saja. Tak sempat bertemu denganmu untuk terakhir kali. Aku sangat menyukaimu. Aku takut. Wen Sueli memotongnya dengan dingin. Sekarang sudah bertemu. Aku harus pergi. Yang terjadi tadi malam sudah berlalu. Semua hanya salah paham. Setelah Wen Sueli berkata, mengeluarkan ponsel dan menelponku. Tapi tidak pernah tersambung. Menyuruh asistennya menelponku. Hasilnya tetap sama. Wen Sueli sangat marah. Ternyata aku sudah memblokir semua nomor mereka. Wen Sueli menelepon sahabat baikku, Chu Feng. Chu Feng mengejeknya dengan nada sinis. Juga menutup telepon. Wen Sueli sangat marah. Tapi hanya bisa buru-buru kembali. Pukul 4 sore.
Aku tepat waktu mengemudi dan muncul di bawah gedung perusahaan Xia Xining. Setelah menjemput Xia Xining masuk ke mobil, aku mulai mengingatkan. Setelah ibu pergi, kakek adalah yang paling menyayangiku. Jika kakek membuatmu kesulitan, tolong tahan ya. Xia Xining menggeser kaki panjangnya yang mengenakan stoking ke arahku. Menunjukkan ekspresi seperti istri muda. Berkata, suamiku, kita sekarang adalah pasangan resmi. Kakekmu adalah kakekku juga. Mana ada soal membawa sendiri atau tidak. Aku sangat terharu. Tak tahan menatap ke bawah beberapa kali. Mungkin karena pekerjaan yang terlalu melelahkan. Tidak lama setelah naik mobil, Xia Xining tertidur pulas. Aku sengaja memperlambat kecepatan, agar dia bisa beristirahat dengan baik. Hingga mobil masuk ke rumah, aku perlahan membangunkannya. Melihat ekspresi Xia Xining yang agak tegang, bibirku sedikit tersenyum. Keluar mobil dan menggenggam tangan Xia Xining masuk ke dalam. Merasa udara hangat di telapak tangannya. Aku menenangkan. Kita adalah pasangan yang sah. Jangan takut. Xia Xining menelan ludah dan menepuk dadanya. Di situ ada foto surat nikah. Meski dia mengunci surat nikah di kantor, foto itu dibawa dekat dengan tubuhnya. Dengan bibir kecil yang merona merah, dia terus mengulang kata, pasangan sah. Lalu masuk bersama denganku ke dalam rumah Jiang. Saat itu di ruang tamu sudah ada banyak orang. Ayahku dan kakek. Masih ada nenek Wen Sueli, Nyonya Tuali. Aku agak terkejut, tapi tetap melangkah maju dan satu persatu menyapa. Xia Xining dengan sopan mengikuti menyapa. Tatapan semua orang tertuju pada kedua tangan mereka yang saling menggenggam erat. Wajah semua orang berubah sedikit. Aku melepaskan tangan dan berjalan ke depan Nyonya Tuali. Dengan perasaan bersalah berkata, Nenek Li, tentang kejadian kemarin aku belum sempat memberitahumu sebelumnya. Aku sangat menyesal. Mata Nyonya Tuali tampak sayang. Juga menyesal. Dia menggenggam tanganku untuk mengurus sesuatu. Rasa bersalah sedikit demi sedikit menghilang. Dengan perasaan kasihan berkata, itu keluarga Sen. Maafkanmu, Yi Cheng, kamu tidak perlu minta maaf. Kami yang salah. Aku hanya berharap kamu bahagia. Aku sudah tahu tentang kejadian kemarin. Ini adalah kesalahan Wen Sueli. Aku juga harus meminta maaf kepadamu atas namanya. Nyonya Tuali menghela nafas panjang. Yi Chen, aku tidak membela Wen Sueli. Ini kesalahanku karena tidak mengajarnya dengan baik. Sungguh menimbulkan luka yang begitu besar untukmu. Setelah mengantarkan Nyonya Tuali pergi, Xia Xining dan aku mengikuti kakekku ke ruang kerja. Kakekku masih cukup sehat. Berdiri di sana dengan aura yang tenang namun penuh wibawa. Tatapannya menilai terfokus pada Xia Xining. Mengangguk dengan tenang. Kamu sangat mirip dengan Xia Yuandong itu. Xia Yuandong adalah nama kakek Xia Xining, yang meninggal saat Xia Xining kelas 1 SMP. Kakek dan Xia Yuandong pernah suka bertengkar saat muda. Tapi mereka saling menghargai. Sayangnya Xia Yuandong meninggal lebih awal. Kalau tidak, orang yang akan menikah denganku bukan Wen Sun. Kakekku berkata lagi. Aku tidak peduli apa yang pernah terjadi pada keluarga Xia sebelumnya. Biarlah itu berlalu. Karena Yi Chen sudah menikahimu. Aku berharap kalian bisa hidup rukun. Xia Xining mengangguk dengan patuh. Kakek, tenanglah. Aku sudah membuat wasiat. Semua harta yang atas namaku akan menjadi milik Yi Chen. Mendengar kata-kata itu, aku terdiam sejenak. Kakek juga menggelengkan tangan. Tidak perlu begitu. Xia Xining menatapku sekali. Tatapannya penuh dengan kasih yang mendalam. Kakek Li Chen adalah orang yang paling aku sukai. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukannya dengan baik. Kakek mengangguk. Kemudian bertanya lagi. Tentang urusan di perusahaanku. Akhirnya kulihat kakek menerima telepon. Kita baru saja berpegangan tangan pergi. Xia Xining pergi ke kamar mandi. Aku duduk dulu di ruang tamu. Saat itu ayahku duduk di ruang tamu menonton berita. Aku duduk di depannya. Dengan suara serak memanggil ayah. Ayahku mengangguk. Dia membuka topik pembicaraan. Tentang kecelakaan mobil Haoyu. Kamu tahu? Aku mengangguk tanpa ekspresi. Tahu, ayahku sepertinya juga tahu latar belakang kejadian ini. Dia ragu beberapa detik. Lalu berkata, kecelakaan mobil Haoyu kali ini cukup parah. Wen Sueli sebagai kakak wajar kalau pergi menjenguk. Jangan diambil hati. Tapi kamu dan Xia Ximing Yi Chen. Apakah kamu serius?
Aku diam dalam hati. Aku tahu ayahku memberikan sebagian besar cinta ayah kepada Jiang Haoyu. Aku tidak marah, hanya merasa tidak ada artinya. Dalam hatiku, pernikahan bukanlah main-main. Kata-kataku sangat jelas. Aku serius. Ayahku tak bisa tidak memikirkan pernikahannya sendiri. Dia menatapku dengan hati-hati. Ekspresi dingin. Membela diri sendiri. Yi Chen, aku dan ibumu. Aku memotong ucapannya. Ekspresi tenang. Tidak ada gelombang di matanya. Sejak Mama pergi, aku merasa lega. Ayah, kesalahan yang Anda buat tidak seharusnya harus dibayar oleh wanita. Kematian Mama sangat berkaitan denganmu. Sekarang kamu masih ayahku. Tapi tidak lagi ayah yang paling aku hormati. Saat kamu memilih mengkhianati aku dan Mama, kamu sudah kehilangan hak itu. Ayahku di depanku. Dia memiliki rasa ketidakberdayaan. Lebih baik tidak berbicara lagi. Untungnya tidak lama kemudian Bibi berkata, makanannya sudah siap. Setelah makan dan akan pergi. Udara sudah gelap. Aku melihat ke dalam mobil yang sunyi. Xia Xining tidak bisa menahan bertanya. Kamu terlihat sangat senang. Hanya karena kakek tidak memarahimu. Orang seperti Xia Xining, meski tidak punya banyak gosip, tapi gaya bertindak tidak benar-benar teratur. Kakek tidak menyukainya, itu masuk akal. Mata Xia Xining menunjukkan senyum ringan. Lekukan bibir berkata, aku hanya memberitahu suamiku tersayang. Aku tertawa ringan. Bukankah aku suami sahmu? Xia Xining berkata dengan tenang dan santai. Masih kurang kingking. Aku agak bingung. Yang Mei Xining. Aku sedang mengemudi. Kamu terus menatapku. Aku tidak bisa mengemudi dengan tenang. Xia Xining merona malu. Lalu berkata lagi. Kalau begitu ciuman ini kita ganti di rumah. Dia. Ucapan belum selesai. Aku tiba-tiba mengerem mendadak. Memandang ke atas melihat wanita berdiri di depan lampu mobil. Dahiku berdenyut kencang. Aku melirik Xia Xining. Xia Xining dengan kepala miring berkata dingin. Kalau kamu mau pergi, silakan pergi. Aku mencubit pipinya. Dengan nada lembut berkata. Aku akan pergi berbicara jelas dengannya. Akan segera kembali, oke? Jawabannya adalah dengusan ringan dari Xia Xining. Aku membuka pintu dan berjalan keluar. Wen Sueli tergesa-gesa berjalan mendekat. Menarik lenganku. Dengan mata merah bertanya pada Li Chen. Aku tidak setuju untuk putus. Angin malam musim gugur membawa rasa dingin. Aku diam-diam melihatnya. Tanpa sedikit pun kemarahan. Baru 2 hari tidak bertemu. Wen Sueli yang selalu rapi ternyata agak berantakan. Wen Sueli menghela napas. Yi Chen, jangan membuatku marah dengan orang yang tidak bersalah. Aku mengernyitkan dahi. Dengan kuat melepaskan tangan Wen Sueli. Wen Sueli. Aku bukan. Kamu makan di panci tapi lihat di mangkuk. Saat kamu memilih pergi mencari Jiang Haoyu. Kita sudah selesai. Kamu sebenarnya bisa bilang ke aku. Aku bisa memberitahu tamu di malam hari. Pernikahan sementara dibatalkan. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu menghancurkan keluargaku Jiang. Melemparkan reputasiku ke tanah. Membiarkanmu menginjaknya dengan kejam. Wen Sueli sedikit membalikkan badan. Dia mulai menjelaskan. Haoyu adalah adikmu. Dia mengalami kecelakaan mobil. Aku jadi tertawa kesal. Wen Sueli. Jangan lupa. Jiang Hao dan teman-teman sekelasnya semua ada di sana. Terjadi kecelakaan. Belum tentu kamu harus pergi. Apakah kamu dokter? Dengan identitas apa kamu pergi? Sebagai mantan pacar atau sebagai istri kakak ipar? Melihat ekspresi terkejut Wen Sueli, aku merasa sedikit lega. Kamu bukan tidak tahu bagaimana Jiang Haoyu menjadi adikku. Aku tidak membencinya. Tapi aku tegas tidak akan menerima orang yang menyebabkan kematian ibuku. Wen Sueli membuka mulut pelan. Bibi bukan dia yang membunuh. Aku terdiam sebentar. Kemudian tertawa. Namun tawa itu tidak mengandung kehangatan. Ternyata kamu selalu berpikir seperti itu. Kamu sama seperti ayahku. Kamu bukan orang sejalan denganku. Ditakdirkan kita tidak akan bersama. Aku yakin kematian ibuku tidak bisa dipisahkan dari mereka. Karena kamu memilih bersamaku. Kamu harus menghormatiku. Bukan terpaku pada dia di saat yang sangat penting seperti ini. Wen Sueli. Aku juga tidak hanya butuh kamu. Sebuah kalimat bukan hanya butuh kamu yang menyakitkan. Wen Sueli matanya berkilauan. Hatinya seolah berlubang. Angin kencang berhembus ke dalamnya.
Sakit sekali. Bibirnya gemetar. Yi Chen, kamu salah paham tentang ini. Itu salahku. Aku hanya menatap dingin dan berkata, Wen Sueli, sejak kecil hingga sekarang kamu selalu lancar. Tidak bisa menolak orang lain. Mudah tersentuh hati. Wanita sepertimu, sejujurnya seperti AC sentral. Aku tidak membutuhkan AC sentral sepertimu. Air mata Wen Sueli tak berhenti untuk Yi Chen. Aku mencintaimu. Memang aku yang salah padamu dalam hal ini. Seharusnya aku tidak pergi tanpa bilang. Sekarang kamu ikut denganku. Kita pulang dan menikah. Aku memandangnya dengan dingin. Seperti bisa melihat kedalaman jiwanya. Wen Sueli, kamu tidak akan pernah mengerti seberapa besar luka yang kamu berikan padaku. Aku bisa menerima Wen Sueli bersama Jiang Haoyu. Tapi aku tidak bisa menerima Wen Sueli yang sedang mempersiapkan pernikahan denganku. Sementara masih tidak bisa melepaskan Jiang Haoyu. Sebuah hati. Bagaimana bisa memuat dua orang? Sungguh menjijikkan. Suara Xia Xining terdengar dari belakang. Kamu yang menyerah duluan Yi Chen. Maka kamu harus menerimanya. Tidak mau menunggumu. Dia cepat berjalan ke sisiku. Dengan terang-terangan menggenggam tanganku. Melihat dengan sikap menantang ke arah Wen Sueli. Wen Sueli menatap Xia Xining dengan tatapan dalam. Alis berkerut. Xia Xining, kau memanfaatkan kesempatan saat orang sedang kesusahan. Masih berani menyalahkanku. Tatapan Xia Xining sedikit dingin dan dia mendesis. Bicara soal memanfaatkan kesempatan. Syarat itu justru kau yang menciptakan untukku. Jujur aku harus berterima kasih padamu. Tatapan Xia Xining muncul arti menantang. Suasana langsung menjadi tegang. Aku merasa sakit kepala. Aku menggenggam tangan Xia Xining dan jari kami saling mengait erat. Menundukkan kepala dan berkata padanya, ayo pulang lebih awal. Aku agak mengantuk. Xia Xining sedikit memalingkan kepala ke Wen Sueli. Tersenyum mengejek. Mengantar saya ke kursi penumpang depan. Xia Xining dengan sikap seorang pemenang. Berdiri tegak melewati Wen Sueli. Wen Sueli mulai panik. Dia berlari ke jendela mobil kursi penumpang depan dan mengerutkan dahi. Berbicara dengan suara pelan. Yi Chen, pikirkan baik-baik. Kalau kamu pergi bersamanya sekarang, kita berdua akan benar-benar selesai. Saya menutup jendela mobil tanpa ekspresi dan pulang. Wen Sueli tidak bisa membayangkan. Hanya untuk satu kali ini saja. Dia justru kehilangan pria yang paling dia cintai. Melihat bayangan mobil yang menjauh. Dia duduk terpuruk di pinggir jalan. Hatinya terasa kosong. Saya dan Xia Xining sepakat untuk tidak membicarakan tentang Wen Sueli. Saya sudah lama tinggal sendiri di luar. Sebelumnya hidup dalam kekurangan. Belajar memasak. Kemudian merasa proses memasak sangat menyembuhkan. Maka saya terus berusaha memasak sendiri. Saat Xia Xining bangun tidur, saya sudah selesai lari dan menyiapkan sarapan. Melihat sarapan di atas meja, Xia Xining yang biasanya tidak sarapan ternyata duduk bersama saya dengan santai memikirkan. Ada 2 kali Xia Xining terlambat bangun. Melihat meja makan yang kosong, dia mengira tidak ada sarapan untuknya. Sedikit kecewa. Siapa sangka saat naik mobil, saya menyerahkan termos kecil yang lucu kepadanya. Dia bingung dan berkedip dengan mata besarnya yang indah. Apa ini? Saya menjelaskan ini sarapan. Senyum tipis di sudut bibir Xia Xining. Senyumnya meskipun tipis, tetapi sangat lembut. Apakah ini dibuat suami untukku? Xia Xining tersenyum dengan santai dan percaya diri. Aku sengaja mengejeknya. Xia Xining agak bingung karena belum selesai sarapan pagi. Tapi sudah dapat sarapan. Mood jadi bagus. Saat naik lift, melihat asisten Li Wei sedang mengunyah bakpao. Dia mengangkat alisnya. Li Wei mengayunkan bakpao goreng di tangannya. Bertanya mau sarapan. Xia Xining tersenyum ringan. Memegang termos Doraemon. Bilang tidak bisa. Suamiku membuat sarapan penuh cinta buatku. Mendengar itu Li Wei buru-buru memuji. Bos Xia hebat, baru menikah beberapa hari sudah mendapatkan Tuan Jiang. Dia selesai sarapan, lalu masuk ke kantor bersama Xia Xining. Melihat Xia Xining menata sarapan, Li Wei meneteskan air mata iri. Langsung merasa apa yang baru saja ditelannya adalah sampah. Dia dengan santai mengirimkan foto itu ke Su Xiao Xiao. Su Xiao Xiao langsung menelpon menanyakan pada Kak Xining. Bolehkah aku mencicipi keahlian suamimu?
Xia Xining tertawa kecil. Kalau mau makan cari suami sendiri saja. Su Xiao tampak bingung. Punya suami itu hebat ya. Beberapa hari lalu kamu masih sama sepertiku. Jomblo. Xia Xining berkata dengan senang. Punya suami memang benar-benar hebat. Malam ketika mereka pulang dari keluarga Jiang, kakek memberiku 15% saham. Memberikan Xia Xining 10%. Masih ada 5% yang disisakan untuk Jiang Haoyu. Beberapa hari ini saya sudah menyiapkan surat pengalihan saham. Dan memberikan bagian milik Xia Xining kepadanya. Xia Xining tidak mengembalikannya ke saya. Saya agak terkejut. Kenapa kamu tidak mau menerima yang kakek berikan padamu? Xia Xining bersandar di sofa. Dengan sikap santai. Tersenyum dan berkata, aku adalah istrimu. Bukankah kamu yang bilang, apa yang menjadi milikku adalah milikmu? Aku memberikan semuanya padamu. Saya malu-malu menjelaskan. Aku waktu itu bercanda. Xia Xining menghapus senyum dari wajahnya. Aku serius. Karena sudah menikah. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai. Jangan bicara soal saham ini. Bahkan perusahaan yang aku miliki sekarang pun akan aku berikan padamu. Saya juga tidak keberatan. Saya menatapnya dengan senyum pahit. Xia Xining, apakah kamu pernah menyesal bersamaku? Saya ini agak membosankan. Tidak terlalu paham tentang romantisme. Xia Xining terkekeh pelan. Tidak apa-apa. Yang penting aku mengerti. Kakak tidak hanya mengerti. Kakak juga bisa mengajarkanmu. Saya tidak berkata apa-apa. Tetap mengembalikan saham kepada Xia Xi. Saya keluar dari perusahaan. Saat bersiap naik mobil, saya bertemu dengan Jiang Haoyu yang menunggu saya di tempat parkir. Dia duduk di kursi roda. Wajahnya sedikit pucat, tapi masih menunjukkan senyum yang dipaksakan. Kening saya sedikit berkerut. Meliriknya beberapa kali. Bukankah dia mengalami kecelakaan? Jiang Haoyu bukankah seharusnya di rumah sakit? Kenapa dia sudah kembali? Jiang Haoyu tersenyum sedikit. Kudengar kamu bertengkar dengan Wen Sueli. Aku takut kamu salah paham. Sengaja kembali untuk menjelaskannya padamu. Kata, bertengkar, itu benar-benar digunakan dengan tepat. Membuatku terasa sangat tidak dihargai. Aku tertawa pelan. Bersandar di pintu mobil. Dengan suara lembut berkata, memberimu 5 menit. Jiang Haoyu terkejut. Dia hanya menyebutnya secara singkat. Tidak kusangka aku benar-benar berencana mendengarkannya. Aku dan Wen Sueli memang pernah punya masa ambigu sebelumnya. Kemudian kami bertengkar. Dia mengungkapkan perasaannya padamu juga karena menganggapmu pengganti aku. Maaf sebenarnya saya juga tidak seharusnya membuat dia kesal. Tapi kecelakaan mobil kali ini sangat tidak terduga. Dalam keadaan darurat saya tidak bisa menemukan orang lain. Jadi saya minta maaf ya. Saya tidak tahu dia saat itu mau menikah denganmu. Aku diam saja menonton dia pura-pura. Membalas kamu yang bilang Wen Sueli menganggap aku sebagai pengganti. Dia tahu soal ini? Mendengar itu, wajah Jiang Haoyu mengeras. Cepat-cepat mengganti topik. Aku tidak tahu ini akan membuat keadaan jadi seperti ini. Kamu bisa memaafkan Sueli? Aku lihat dia sedih. Cukup kasihan. Aku mengerutkan kening. Suaraku dingin dan tenang. Jiang Haoyu. Aku tidak terlalu kenal denganmu. Perkara kotor kamu dan Wen Sueli aku tidak peduli. Kamu. Biarkan aku memaafkan Wen Sueli. Dengan status apa kamu memohon kepada anak simpanan? Wajah Jiang Haoyu berubah pucat. Mungkin tidak menyangka aku akan begitu terus terang. Dia menunduk mengatupkan gigi berkata, aku tahu tidak bisa meredakan amarahmu. Apapun yang kamu minta aku lakukan akan aku lakukan. Aku menurunkan alis dan mataku. Suaraku dingin. Mau mati juga boleh? Saat itu terdengar suara Wen Sueli dari belakang sudah berat. Aku memijat pelipisku yang sakit. Sekilas pandang saat mengangkat mata melihat Jiang Haoyu. Sedikit senyum tipis di sudut bibirnya. Aku agak tak berdaya. Sudah berapa tahun berlalu. Masih pura-pura jadi lelaki licik. Trik yang sama ini. Wen Sueli datang tergesa-gesa berlari. Melihat Jiang Haoyu juga ada di sini. Keresahan terlihat di matanya. Wen Sueli tidak memandangnya. Berbalik menatapku. Matanya penuh semangat. Namun suaranya terdengar agak berhati-hati. Yi Chen, bolehkah aku mengajakmu makan? Malam itu setelah pulang. Dia dimarahi bergantian oleh nenek dan ibunya. Baru menyadari pentingnya masalah ini. Aku tertawa sinis.
berbalik dan membuka pintu mobil, lalu menutupnya lagi. Gerakannya rampung sekaligus. Dari awal sampai akhir tidak sekalipun memandangnya. Wen Sueli, kamu tidak berniat mengejarnya, tapi dihentikan oleh Jiang Haoyu. Jiang Yichen sudah bulat tekad tidak akan menoleh lagi. Lepaskan saja hatimu. Wen Sueli tidak menoleh. Diam beberapa detik. Katakan kamu mengalami kecelakaan. Aku memilih untuk menemuimu. Bukan karena aku masih belum bisa melupakanmu. Tapi karena aku ingin mengakhiri semuanya denganmu. Tapi aku tidak menyangka kamu akan berbuat licik. Ternyata kamu menaruh obat penenang di air minumanku. Jiang Haoyu panik. Segera menjelaskan. Aku benar-benar tidak tahu kamu akan menikah dengannya. Wen Sueli menoleh sambil mengejek. Tidak tahu. Aku menyuruh asistanku menyampaikan pesan kepada Yu Chen. Kenapa kamu harus menghalanginya? Jiang Haoyu tidak bisa menjawab. Wajahnya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Wen Sueli menggigit giginya berkata, apa yang dikatakan Yi Chen benar. Karena keraguanku, aku baru saja memberi kamu celah. Kamu bilang Yi Chen selalu berkata kasar dan menyakiti kamu. Tapi apakah kenyataannya benar seperti itu? Aku tidak akan menilai urusan keluargamu. Tapi kamu tidak seharusnya merencanakan sesuatu yang telah terjadi. Dia adalah kakakmu. Juga seharusnya menjadi aku. Suami Wen Sueli. Wen Sueli menggelengkan kepala. Di matanya yang dalam tampak keputusasaan dan penyesalan. Melihat kita berdua sampai sejauh ini. Apakah kamu puas? Jiang Yichen memegang pegangan kursi roda. Memandang ke langit. Namun terlambat untuk mengucapkan kata menikah. Hari keempat. Xia Xining akan pergi dinas luar kota. Aku membantu dia berkemas. Meskipun kami tidak tinggal di kamar yang sama. Tapi gaya dekorasi kedua kamar tidak berbeda jauh. Mungkin karena dulu terbiasa menjadi teman saat kecil. Sekarang tiba-tiba menikah jadi agak tidak terbiasa. Setelah lama bersama, pasti akan tidur di satu tempat tidur. Saat aku mengetuk pintu, Xia Xining sedang mandi. Dia hanya membalut tubuh dengan handuk mandi saat membuka pintu. Mataku bergetar. Tatapanku tak sengaja turun ke bawah. Xia Xining bersandar di pintu. Dengan senyum tipis bertanya, ada apa? Pipiku memerah. Kugunakan kata-kata. Lapar. Xia Xining mengikuti pandanganku. Dengan suara pelan. Bertanya apakah kamu yakin lapar jenis ini? Aku yang sedang malu langsung membalik badan. Bergumam pelan. Aku datang untuk bertanya apakah kamu lapar. Xia Xining sengaja menggoda saya. Kamu datang berarti sudah lapar. Aku menatapnya dengan wajah tidak senang. Serius? Mau makan apa? Xia Xining berdiri tegak. Tatapannya penuh senyum. Makan. Kamu bisa? Aku terdiam oleh kata-katanya itu. Wajah jadi merah. Berbalik dan berjalan keluar. Makan apa coba? Dari belakang terdengar tawa Xia Xining seperti lonceng. Setiap suara jatuh tepat di hatiku. Membuat pipiku sedikit memerah. Cepat-cepat masuk ke dapur. Xia Xining merapikan barang dan pergi ke dapur. Kebetulan aku membawa semangkuk mie telur tomat. Telur yang berwarna kuning kemasan menutupi mie putih bersih. Juga menaburkan beberapa potong daun bawang kesepian. Xia Xining semangat makan. Mengambil sumpit dan mulai makan. Dia ingat saat kelas 10 kabur dari rumah lalu saya yang membawa dia pulang. Yang dimakan adalah mie telur tomat. Setelah saya pergi, dia mencoba banyak kedai mie. Tapi tidak ada yang bisa membuat rasa seperti milikku. Tangan Xia Xining yang memegang sumpit mengencang. Dengan cepat menghabiskan mie di depannya. Xia Xining pergi tengah malam. Saat saya bangun keesokan harinya. Melihat catatan Xia Xining di meja makan bawah. Tulisan seperti saat SMA. Sangat rapi. Perjalanan dinas selama 1 minggu. Jangan berpikir. Kalau aku benar-benar tidak tahan. Telepon aku saja. 24 jam online untuk mengobrol dan makan bersama. Saya sudah sarapan. Dengan cepat merapikan diri dan bergegas ke kantor. Setelah pulang kerja, saya menerima telepon dari sahabat saya Chu Feng. Mengajakku keluar untuk makan. Setelah tiba di restoran yang dijanjikan, saya duduk di seberang. Melihat Chu Feng dengan wajah serius. Tersenyum dan bercanda. Mengajak saya keluar makan. Tapi kau tidak senang seperti itu. Chu Feng berpikir sejenak. Mengeluarkan sebuah foto. Dia dengan hati-hati berkata, Yi Chen, kamu jangan marah setelah melihat ini ya.
Saya melirik sekilas. Itu foto dekat Wen Sueli dan Jiang Haoyu. Dalam foto Jiang Haoyu sepertinya terjatuh. Wen Sueli sedang menolongnya kembali ke kursi roda. Jiang Haoyu dulunya adalah penyanyi yang cukup terkenal di dunia musik. Penggemarnya juga tidak sedikit. Foto seperti ini keluar. Secara alami media menghubungkan bahwa mereka berdua akhirnya membongkar dinding yang memisahkan mereka. Berencana untuk mengumumkannya secara terbuka. Aku tersenyum sambil mengembalikan foto itu. Dengan nada suara yang datar. Kenapa aku harus marah? Aku sudah menikah. Chu Feng tersenyum puas. Bertanya pada Yi Chen. Bagaimana Xia Xining memperlakukanmu? Waktu sekolah kalian berdua selalu tidak akur. Sebenarnya Xia Xining orangnya baik. Kalau bukan karena dia tiba-tiba mengalami masalah itu, maka tidak akan ada urusan dengan Wen Sueli. Menyebut Wen Sueli. Chu Feng penuh amarah. Aku tersenyum dan bilang baiklah. Tidak marah lagi. Makan dulu. Setelah makan, aku melirik Chu Feng. Ternyata Chu Feng menatap ke kejauhan. Aku mengikuti arah pandangnya. Di tepi jalan terparkir sebuah mobil yang familiar. Jiang Haoyu duduk di kursi roda di pinggir jalan. Sepertinya sedang berbicara dengan seseorang di dalam mobil. Kerutan di dahi Chu Feng, kebenciannya, tak bisa disembunyikan. Bukankah Jiang Haoyu sedang dirawat rumah sakit? Kenapa dia mendorong kursi roda kemana-mana? Apa dia pura-pura ya? Melihat Chu Feng menggulung lengan baju hendak berkelahi. Aku buru-buru menahannya, ayo kita pergi. Apa benar dia pura-pura? Bukan urusan kita. Kata-kata itu terdengar ambigu. Lampu jalan di pinggir jalan meski redup. Tapi dari jarak 78 meter masih bisa melihat jelas siapa di dalam mobil itu. Chu Feng mengejek pelan. Masih banyak orang yang peduli pada kita. Suara bicara agak keras. Orang di dalam mobil mendengar suara itu. Mengangkat kepala melihat senyumku. Tangan Wen Sueli gemetar. Dengan cepat mendorong pintu mobil terbuka. Berjalan ke arahku. Yi Chen Wen Sueli memanggilku dari luar. Aku tidak menoleh. Tapi Wen Sueli tidak menyerah. Dia menembus kerumunan mobil. Bergegas ke depanku dengan napas terengah. Yi Chen Chu Feng memandangiku dengan penuh kekhawatiran. Aku tersenyum tipis padanya. Membuatnya tenang. Yi Chen, dengarkan aku jelaskan. Setelah berkata, tatapan hangat Wen Sueli tertuju padaku. Aku melihat tenang ke arah Jiang Haoyu dengan tatapan penuh duka. Aku tersenyum tipis. Tidak perlu. Sikapku sangat dingin. Membuat Wen Sueli terkejut. Saat kami berpacaran, meskipun aku tidak terlalu antusias, tapi tidak akan sedingin sekarang yang berlebihan. Seperti ada jurang yang sangat dalam di antara kami. Wen Sueli menyentuh bibirnya, seolah ingin berkata sesuatu. Pada saat itu, ponselku bergetar. Ada pesan suara dari Xia Xining. Aku berniat mengubahnya menjadi teks, tapi tanpa sengaja. Salah klik dan memutar pesan suara itu. Aku sudah 17 jam di sini. Tidak ada sapaan sama sekali. Pakai saja lalu dibuang. Di telinga terdengar tawa penuh dendam dari orang itu. Wajahku sedikit memerah. Apa yang dia katakan bisa membuat orang salah paham. Chu Feng menatapku dengan senyum nakal. Wen Sueli berubah wajah. Dengan tak percaya bertanya kepada Yi Chen. Kau dan Xia Xining duduk di depanku tanpa perubahan ekspresi. Menjawab bahwa kita adalah pasangan sah. Maksud tersiratnya adalah bahwa apapun yang terjadi adalah wajar. Di hati Wen Sueli mengalir kepahitan yang tak berujung. Rasa sakit dan penyesalan di matanya. Tak bisa ditutupi dengan apapun. Apalagi yang ingin dia katakan. Panggilan dari Xia Xining sudah masuk. Aku melirik Chu Feng sekali. Jauhkan diri sedikit. Menghubungkan panggilan. Meskipun sudah menikah dengan Xia Xining. Namun beberapa hari sebelum bulan madu keduanya sangat bahagia. Sebagian besar waktu dihabiskan dengan melakukan hal masing-masing. Setelah menikah menerima panggilannya. Aku sedikit terkejut. Suara santai Xia Xining terdengar. Yi Chen, apa kamu punya kekasih baru? Lupa sama istri. Huoxing cepat-cepat bangkit. Dengan wajah merah dia berkata pelan. Kamu berkata apa? Xia Xining di sisi lain diam selama 2 detik. Tiba-tiba dia berkata dengan nada mengejutkan. Tidak akan menyerah. Apakah kamu kelelahan tadi malam? Tiba-tiba aku mendengar tawa bergelombang dari belakang oleh Chu Feng. Aku merasa sangat malu. Aku bersumpah tidak akan pernah angkat telepon Xining di depan orang lain lagi.
Mulut wanita ini memang susah dikunci. Tadi malam tidak melakukan apa-apa. Hanya memberi dia makan di bawah, baik kan? Kalimatnya seperti berkata, tadi malam kita melakukan sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh anggota VIP terhormat. Aku sabar menjelaskan. Tadi malam aku hanya menaruh mie untukmu. Jangan asal bicara. Kamu bukan sedang dinas luar. Xia Xining menjawab pelan. Saat akan berbicara, tapi terdengar teriakan Wen Sueli dari ujung sana. Li Chen. Xia Xi menatap dengan mata berkilau pelan. Berkata, begitu malam sendirian di luar ya. Aku melirik Chu Feng dan berkata, aku dan Chu Feng baru saja selesai makan. Xia Xining tertawa pelan. Yang Qi Uling, tidak boleh ya. Begitu malam bahkan tidak bisa jaga suami sendiri. Aku bergumam dalam hati. Dia bisa atau tidak ya? Kenapa kamu bisa tahu begitu jelas? Xia Xining seperti mendengar suara hatiku. Bicara pelan dia bisa atau tidak. Aku tidak tahu. Tapi aku bisa atau tidak. Masih harus kamu coba sendiri. Pipiku benar-benar merah. Ujung lidahku gemetar. Hingga aku tidak tahu harus berkata apa. Xia Xining merasakan kebingunganku. Tersenyum berkata, tidak menggoda kamu lagi. Tidak bicara dulu. Aku masih ada rapat nanti. Kamu pulang lebih awal saja. Aku menjawab ya. Lalu menutup telepon. Wen Sueli berlari cepat ke depanku. Wajahnya penuh kesakitan yang sudah dalam. Kamu tidak benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Lalu 2 tahun kita bersama ini apa artinya? Aku tercekat sebentar. Sepertinya tidak menyangka Wen Sueli akan menyalahkan aku duluan. Saya mengerutkan kening sedikit. Menatapnya. Nada suara agak serius. Kamu memilih meninggalkanku. Membuatku malu ketika itu. Apakah kamu pernah memikirkan apa arti 2 tahun ini bagi kita? Wen Sueli tampak pucat pasi. Nada suara berat. Seluruh tubuh tampak agak lesu dan suram. Maaf. Aku juga tidak tahu keadaan akan menjadi seperti ini. Aku menyimpan ponsel. Melihat Jiang Haoyu yang bibirnya menutup rapat. Aku mengangkat sudut bibirku. Senyum yang maknanya tidak jelas. Wen Sueli, kamu belum tentu sangat mencintaiku. Kalau tidak, kamu tidak akan ragu-ragu antara Jiang Haoyu dan aku. Wajahku tanpa ekspresi. Nada suara walau lembut, namun memberikan kesan yang tegas. Sejujurnya, kakek memintaku untuk menikahimu. Aku tidak menolak. Saat itu aku menganggap kamu cukup baik. Tapi sekarang terlihat, kamu benar-benar bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Xia Xining. Tolong jauhi aku. Melihatmu aku benar-benar merasa jijik. Wen Sueli mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Diam tanpa bicara. Dada terasa seperti seseorang mengayunkan pisau dan membuka luka besar. Darah terus mengalir keluar. Seluruh hati terasa kosong. Apakah kita tidak mungkin lagi, Yi Chen? Tidak ada kesempatan sama sekali, ya? Dia berkata dengan suara lesu. Bahkan tidak berani mengangkat kepala. Apalagi berani melihat ekspresiku. Takut sekali lagi mendorong dirinya ke dalam keputusasaan. Wen Sueli yang selalu angkuh. Tidak pernah menunjukkan kelemahan pada pria. Ada kilatan ejekan di mataku. Wen Sueli, kamu benar-benar membuatku kecewa sekarang. Saat menerima telepon dari Jiang Haoyu. Pada saat kamu berencana untuk berangkat. Kami sudah berakhir. Aku sekarang sudah punya istri. Aku tidak ingin membuatnya salah paham. Lebih baik kamu menjauh dariku. Pada saat itu suara putus asa Jiang Haoyu terdengar. Mungkin Jiang Haoyu khawatir Wen Sueli akan ikut denganku. Dalam keadaan panik ingin mendorong kursi roda ini. Tetapi tidak menyangka tersandung batu. Kursi roda terbalik. Jatuh di tengah jalan. Wen Sueli juga melihat ke arah sana. Aku tidak melewatkan itu. Sedikit rasa iba di mata Wen Sueli. Dinasti Qing tersenyum kecil. Chu Feng tersenyum kepada Wen Sueli dan berkata, Nona Wen, adik laki-lakimu yang baik itu jatuh, kenapa tidak membantunya? Banyak mobil di malam hari, mudah terjadi masalah. Wen Sueli mengalihkan pandangan. Kepada saya berkata, katakanlah, aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Aku dengan wajah dingin mengeluarkan suara, oh. Kemudian mengikuti Chu Feng berbalik dan pergi. Wen Sueli ingin mengejar. Namun dari belakang Jiang Haoyu terus meneriakkan suara pilu yang semakin keras. Membuatnya terpaksa berhenti melangkah. Wen Sueli berdiri di tempat dengan marah dan kesal. Tatapan matanya menonton aku pergi begitu saja.
Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Chu Feng, aku pulang ke rumah. Setelah mandi, mengeluarkan ponsel dan melihat sudah jam 11 malam. Xia Xining seharusnya sudah selesai bekerja. Teringat suara keluhan yang dia kirim sebelumnya. Sudut bibirku tak bisa menahan sedikit tersenyum. Saat sekolah dulu, Xia Xining suka melawan aku. Setelah menikah tetap seperti itu. Sungguh kebiasaan buruk yang tak berubah. Tapi sekarang kita sudah menikah. Orang yang akan menjalani sisa hidup bersama. Aku tetap sopan menyapa saja. Aku mengirimkan pesan padanya. Sudah kembali ke hotel, Xia Xining yang sedang rapat melirik ponsel yang menyala. Melihat foto profil yang sudah dihafal. Hatinya yang tadinya tenang tiba-tiba berdebar kencang. Cepat membalas pesanku. Belum selesai. Aku mengirimkan emotikon putus asa. Lalu berkata suamimu sekaya itu. Masih begitu giat. Untuk apa sih? Melihat balasanku, Xia Xining agak terkejut. Kenapa suami tiba-tiba jadi baik banget? Sudut bibirku sedikit. Aku takut kamu meninggal mendadak. Aku gak kebagian harta. Begitu saja kami berdebat sebentar lalu menutup telepon. Telingaku masih terdengar tawa memikat dari Xia Xining. Karena Xia Xining menginterupsi seperti itu. Awalnya karena Wen Sueli aku sedih, tapi perlahan jadi lebih baik. Setelah beberapa hari sibuk di kantor. Aku menerima telepon dari ayahku. Malam ini pulang makan malam. Seperti atasan memberi perintah ke bawahan. Tidak ada sedikit pun rasa dalam ucapannya. Aku diam-diam menghela napas. Sudah terbiasa sejak lama. Jelas-jelas mereka anak kandungnya. Tapi sikap ayahku sangat berbeda. Dia selalu merasa Jiang Haoyu banyak mengalami ketidakadilan di luar sana. Ingin menggandakan kompensasi. Tapi selama bertahun-tahun aku juga tidak menjalani hidup dengan baik. Kehilangan ibu. Bahkan ayah pun bersikap dingin padaku. Kalau bukan karena hubungan darah, mungkin aku bahkan tidak bisa memanggil dengan kata ayah. Setelah pulang kerja, aku melambat-lambat naik mobil pulang ke rumah. Aku tahu meski aku mencari alasan untuk menunda, akhirnya tetap saja akan menjadi pembicaraan orang. Saat aku sampai di rumah, di depan pintu sudah terdengar suara ayah yang lembut. Dengan mudah bisa ditebak siapa yang diajak bicara. Ayah, bulan depan aku berencana mengadakan konser. Suara Jiang Haoyu terdengar. Ayah mengernyitkan dahi. Kakimu belum sembuh. Mau ngadain konser? Susah banget bersaing di dunia hiburan. Kakakmu mengelola perusahaan dengan baik. Nanti setelah kakimu agak membaik, kamu ikut dengannya ke kantor saja. Ayah, aku dan Jiang Haoyu serentak berseru. Ayah dan Jiang Haoyu menoleh melihatku. Wajah ayah sedikit canggung, tapi segera merasa lega. Yi Chen, kamu sebagai kakak, melindungi Haoyu adalah hal yang harus dilakukan. Aku tanpa ekspresi. Sejujurnya, dia tidak sesuai keahliannya. Tidak cocok pergi ke kantor. Ayah menunjukkan wajah tidak senang. Dan membantah. Haoyu adalah adikmu. Dunia hiburan itu sangat kotor. Karakternya tidak cocok. Aku tersenyum tipis melihat ayah. Saat aku baru mengambil alih perusahaan, berbagai rubah tua ingin melahapnya. Aku juga berhasil melewatinya. Pilihan yang sudah dibuat sendiri harus digigit dan bertahan. Sudah dewasa semua. Harus bertanggung jawab atas keputusan sendiri. Kalimatku agak keras. Jiang Haoyu juga tidak bisa menerima itu dengan muka. Dia menunduk melihatku. Menjelaskan, kakak jangan marah. Ayah juga khawatir padaku. Aku tidak tertarik dengan perusahaan. Santai saja jadi penyanyiku sudah cukup baik. Aku tertawa kecil. Aku bukan kakakmu. Kamu pergi ke luar negeri belajar setahun tanpa bergerak. Baru kembali ke negara ini hanya bisa mengandalkan skandal untuk menarik perhatian. Jiang Haoyu, ini hasil belajar kamu di luar negeri. Mendengar itu wajah Jiang Haoyu berubah sedikit. Ayah memegang wajah muram dan menegur Yi Chen. Bagaimana kamu bisa mengatakan begitu? Adikmu dia masih sakit sekarang. Aku melangkah cepat ke pintu tangga sambil menunjuk dan berkata, kalau sudah sakit, harusnya tetap di rumah sakit. Aku kan tidak memaksa dia pulang. Demi muka kakek, aku tidak membunuh Jiang Haoyu saja sudah cukup baik. Setelah berkata begitu aku tidak peduli ayahku memanggil dari belakang. Langsung naik ke atas mencari kakek. Saat makan malam, ayahku sekali lagi menyebutkan keinginan agar Jiang Haoyu pergi ke perusahaan. Dia ingin melihat bagaimana pendapat kakek. Meskipun dia adalah anak kakek,
Tapi dia di perusahaan tidak tinggi dan tidak pula rendah posisinya. Beberapa tahun yang lalu bahkan karena Jiang Hao dan ibu serta anak itu datang ke rumah. Terjadi perselisihan dengan kakek. Kakek memandang Jiang Haoyu tanpa ekspresi. Bertanya pada Haoyu, "Maksudmu apa?" Jari-jari Jiang Haoyu yang memegang sumpit tiba-tiba mencengkeram erat. Tersenyum. Berkata, "Ayah khawatir aku akan dibuli orang. Tapi aku masih ada kakak Sueli yang menjaga. Terus bernyanyi seharusnya tidak masalah. Apalagi aku masih punya sekelompok penggemar. Kalau keluar dari dunia hiburan begitu saja, itu tidak bertanggung jawab kepada penggemar." Kakek itu menjawab dengan suara datar dan singkat. "Kalau kamu tidak ada niat itu, maka jangan bicarakan hal ini lagi." Kakek Jiang sepenuhnya menutup jalan keluarnya ayahku. Wajah ayahku menjadi muram. Setelah makan, ia memanggilku yang hendak pergi. Kami berdua pergi ke halaman untuk bicara. Ayah langsung ke inti pembicaraan. "Aku tahu kakekmu selalu memihak kepadamu. Memberimu saham lebih banyak. Kamu juga sudah melihatnya. Tanpa perlindungan dari rumah, hari-hari Haoyu akan sangat sulit. Sekarang sebagian besar saham perusahaan ada di tanganmu. Kamu harus berbagi sedikit untuk Haoyu." Nada suaranya bukan untuk tawar-menawar, melainkan perintah. Aku tidak terkejut. Saat ayahku pertama kali membahas hal ini, aku sudah mempersiapkan diri secara mental. Mataku tenang, mengucapkannya dengan jelas dan teratur. Aku tidak berutang apapun kepada Jiang Haoyu. Kenapa barangku harus kuberikan kepadanya? Yi Chen Haoyu. Tidak ada ibu. Hanya aku. Melihat ayahku berusaha memainkan kartu perasaan, aku terhenti sejenak, tertawa sinis. Aku juga tidak punya ibu. Anda mungkin lupa bagaimana ibu saya meninggal. Saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Ayah saya agak tak berdaya. Dengan nada datar berkata, "Saya dan ibu Anda menikah karena perjodohan. Perasaan orang tua satu generasi." Saya tidak banyak berkomentar. Saya hanya bisa berkata dengan tenang, "Anda punya pilihan Anda. Saya juga punya cara saya untuk menghadapinya." Ayah saya menatap tajam. Dengan nada tidak ramah. "Apakah kamu benar-benar meremehkannya seperti itu? Dia adalah adikmu. Membagi sebagian harta juga memang seharusnya." Saya tertawa pelan. Saya bersandar santai ke tiang lampu jalan. Di mata yang dalam muncul senyum sindiran. "Anda juga punya harta. Kalau memang sayang, Anda bisa saja menyerahkan saham yang Anda pegang kepadanya. Saya tidak punya pendapat apapun." Mendengar itu ayah saya berkata dengan nada serius, "Jiang Yichen, sekarang kamu tidak mendengarkan kata-kataku sama sekali." "Ya." Saya membuka bicara dengan ekspresi dingin. "Saya tidak ingin merusak satu-satunya harga diri terakhir ini. Jika Anda terus bersikeras, mungkin pertimbangkan konsekuensinya." Kata-kata ini sangat berbahaya. Ayah saya bukan tidak bisa menyadarinya. Tatapannya kepada saya agak dingin. "Yichen, sekarang saya berbicara denganmu sebagai seorang ayah. Jika kamu tidak mau, besok setelah kembali ke perusahaan, di depan para pemegang saham, saya tidak akan berkata dengan nada baik seperti ini lagi." Maksud ayah saya juga sangat jelas. Entah kamu berikan malam ini kepada saya, atau besok di depan semua orang. Keesokan harinya saat saya sampai di perusahaan, asisten Liu dengan terburu-buru menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk rapat kepadaku. Dia ingin berkata tapi terhenti. Tatapannya gelisah. Aku sekilas melihat dokumen itu. Menyadari tatapannya yang tegang. Bertanya apakah masih ada hal lain. Asisten Liu berkata dengan khawatir, "Bos Jiang, pagi ini aku datang. Melihat manajer Jiang dan beberapa manajer lainnya sedang rapat bersama. Sepertinya membahas tentang urusan Anda." Aku mengangkat alis. Shen Xiao dan Sang Wen segera berdiri cepat. Musuh datang, pasukan menghadang. Air datang, tanah menutupi. Aku takut apa? Masuk ke ruang rapat. Beberapa orang tua langsung diam. Suasana langsung menjadi sunyi. Aku meminta asisten untuk bekerja. Setelah laporan selesai, aku mulai bertanya, apakah ada keberatan? Ayah saya yang pertama angkat bicara. Bukankah lahan di Jiangcheng Timur sebelumnya sudah disepakati untuk bekerja sama dengan Hailing? Kenapa tiba-tiba harus diserahkan ke Xia Xining? Hubungan saya dengan Xia Xining, semua orang yang hadir jelas mengetahuinya. Dengan dingin saya menatap ayah saya yang pertama mengajukan pertanyaan sambil tersenyum dan berkata, apakah manajer Jiang tidak tahu?
Belakangan ini Hailing mendapat sedikit skandal. Proyek sebesar ini di Chengdong tidak cocok diserahkan ke Hailing. Menyerahkan ke King He juga tampaknya tidak cocok. Namun King He milik Xia Xining memberikan kami rebate 8%. Saya dengan satu kalimat menutup semua orang yang hadir. Apalagi kerjasama ini diperoleh King He melalui tender yang adil. Saya dengan dingin melirik wajah semua orang. Tidak ada kemungkinan untuk dibatalkan. Jika tidak ada keberatan dari kalian semua, pertemuan hari ini selesai. Saya berkata dengan tegas dan lugas. Lalu berbalik mau pergi. Ayahku tiba-tiba berdiri. Dia tahu konsekuensi dari berdirinya. Tapi dia juga tidak ingin mengecewakan Jiang Haoyu. Ayahku menatap punggungku dengan tatapan dalam. Dengan suara dingin berkata, Tuan Jiang, usiamu masih terlalu muda. Terlalu terburu-buru dalam bertindak. Perlu lebih banyak pengalaman. Aku dan beberapa pemegang saham sepakat. Kamu harus mengeluarkan sedikit saham. Dengan begitu bisa tercipta situasi seimbang. Jariku yang tergantung di samping mengencang, mataku pedih. Sakit sekali. Semua adalah anak. Tapi ayahku bisa memaksa dirinya sendiri demi Jiang Haoyu di depan umum. Mengorbankan dirinya. Kenapa semua usahaku dengan mudah diberikan ke orang lain? Aku diam beberapa detik. Saat menoleh kembali, mata sudah tidak menunjukkan emosi apapun. Dengan nada formal, bertanya kepada manajer Jiang apakah dia meragukan keputusanku. Aku mengerutkan alis. Dia tidak menyangka aku sekuat ini. Ada sedikit rasa iba di hati. Tapi ketika dia teringat Jiang Haoyu yang malang duduk di kursi roda, timbangan hati secara tak sadar condong ke arah Jiang Haoyu. Bos Jiang terlalu muda. Beberapa keputusan diambil terlalu tegas. Ini bukan hal yang baik bagi perusahaan. Aku bisa mengerti mentalitas Bos Jiang. Bagaimanapun juga, dia masih muda. Punya semangat yang kuat, wajar saja. Tapi Bos Jiang harus ingat. Semua orang mempercayakan kehidupan dan masa depan mereka padamu. Jika keputusanmu salah, semua usaha akan sia-sia. Aku menahan amarah. Dengan wajah serius menjawab, kita semua adalah belalang yang berada dalam satu tali. Berikan aku satu suap nasi. Pasti tidak akan kurang satu potong daging dari kalian semua. Manajer Jiang ingin mengambil sahamku. Kamu tidak suka cara kerjaku. Apa mungkin kamu menyukai gaya ragu-ragu Jiang Haoyu? Mendengar itu, wajah ayahku langsung berubah buruk. Aku terkekeh pelan. Lanjutkan. Manajer Jiang terlalu percaya diri. Kamu memasukkan seseorang yang tidak mengerti apa-apa ke dalam. Itu baru kesalahan terbesar. Ayahku ingin sekali Jiang Haoyu masuk perusahaan. Aku akan memanfaatkan hal ini untuk membuat ayahku menendang kaki sendiri. Ayahku tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa memaksa mengikuti di belakangnya. Jiang Yichen, Haoyu adalah adikmu. Membantu dia juga memang seharusnya. Langkah kakiku tidak berhenti. Dingin menjawab, ibuku hanya melahirkan aku seorang. Aku mengira sudah cukup jelas dengan pergi ke rumah Jiang 2 kali. Tapi siapa sangka ayah yang paling aku hormati dulu. Bisa sampai sejauh ini demi anak dari selingkuhan. Bohong kalau bilang aku tidak sedih. Ayahku ikut masuk ke kantor. Melihat aku sendiri membuka komputer dan sibuk bekerja. Dia menjadi tegang. Dengan marah mendekat. Mematikan komputerku. Dengan nada kecewa bilang. Dia adalah adikmu. Juga anakku. Mataku sedikit memerah. Membuat ayahku terkejut. Aku bertanya dengan mata merah. Lalu aku bagaimana? Aku memanfaatkan perasaan bersalah ayahku. Bertanya. Aku juga anak kandungmu, kan? Aku bukan anak yang kamu temukan di pinggir jalan. Ayahku tersedak. Dia. Dengan canggung menatapku. Kilasan keputusasaan terlihat di matanya. Dia termenung duduk di sofa. Menundukkan mata dan mulai menjelaskan. Aku minta maaf kepada Ibu Haoyu. Aku merasa seperti mendengar lelucon terbesar. Apa omongan manajer Jiang itu? Apa kamu sudah berbuat benar pada ibuku? Aku marah dan frustasi. Mengambil gelas di sebelahku. Melemparkannya ke bawah kaki ayahku. Air dingin membasahi celana ayahku. Asisten Liu di luar melihat situasi memburuk. Hatiku tersentak. Segera menelepon asisten Xia Xining. Mereka berdua berhubungan demi bos kami. Komunikasi sehari-hari memang diperlukan. Misalnya kemarin aku makan apa? Apakah nafsu makan baik atau tidak? Bertemu dengan orang seperti apa? Dia selalu memilih poin penting untuk dikirim ke asisten Xia Xining.
Kemudian Li Wei menyampaikan kepada Xia Xining. Tentu saja aku baik padanya. Dia juga tidak menganggap ini merepotkan. Ayahku bukan pertama kali aku tolong memperoleh muka. Dia tiba-tiba berdiri dengan cepat. Tatapan mata keruh tiba-tiba menjadi ringan. Dia berkata padaku, saham ini harus kamu berikan. Kalau tidak mau pun harus diberikan. Ini satu-satunya hal yang bisa aku berikan pada Haoyu. Dengan tulus. Aku berhutang padamu. Aku akan mencari cara untuk membayar kembali. Setelah berkata begitu ayahku buru-buru meninggalkan. Seolah-olah ada banjir dan binatang buas di belakang. Aku duduk di kursi seolah-olah tenaga habis. Aku memejamkan mata. Air mata tak tertahankan. Terus mengalir ke bawah. Untuk terakhir kali aku berbisik pada diriku sendiri. Ini adalah terakhir kalinya aku menoleransi asistennya. Setelah emosiku sedikit stabil. Baru berani membawa kopi baru masuk. Sekaligus membersihkan kantor. Li Wei masuk sambil membawa makan siang. Melihat Su Xiao menarik Xia Xining. Berdiskusi tentang makan malam-malam ini. Dia berdeham pelan. Kak Xining. Xia Xining menoleh sambil mengangkat alis. Melihat ke arah asisten Li Wei. Dengan pertimbangan berkata, ada masalah di pihak Direktur Jiang. Xia Xining belum bereaksi. Su Xiao sudah lompat kegirangan. Siapa yang berani mengganggu saudara iparku? Xia Xining meliriknya dengan sinis. Menutup mulut Su Xiao. Melihat ke arah Li Wei. Membiarkannya melanjutkan bicara. Li Wei mulai berkata begini. Malam tadi Bos Jiang pergi ke rumah keluarga Jiang. Keadaannya tidak begitu menyenangkan. Hari ini manajer Jiang bersama beberapa pemegang saham. Memaksa Bos Jiang membagikan sahamnya. Ayahnya bertengkar dengan Bos Jiang. Mendengar itu, di wajah Xia Xining tampak beberapa ekspresi serius dan tidak senang. Kau tidak berpikir beberapa detik. Dengan nada dingin. Pesankan aku penerbangan paling cepat. Li Wei ragu 2 detik berkata. Tapi besok masih ada rapat penting. Nada Xia Xining menunjukkan tidak bisa menerima alasan itu. Tidak apa-apa, juga tolong belikan tiket kembali untuk besok. Setelah berkata begitu, dia segera melangkah pergi. Saat itu aku tidak tahu Xia Xining sudah dalam perjalanan pulang. Masalah-masalah yang merepotkan ini aku juga tidak ingin dia tahu. Hanya ayahku yang menggigit sangat erat. Aku sibuk sepanjang hari sampai pusing. Bahkan makan malam pun tidak sempat. Saat jam pulang kerja, aku duduk sebentar di tempat parkir. Menatap tempat parkir yang kosong. Hatiku juga terasa kosong. Kalau bukan karena kakek masih di tempat itu. Keluarga Jiang. Aku seumur hidup tidak akan pernah menginjakan kaki di sana. Ayah kandungku ternyata memaksaku sampai sejauh ini. Dia mengejar Jiang Haoyu dengan ketat. Bukankah itu bukti bahwa dia berselingkuh dalam pernikahan? Kalau bukan karena mempertimbangkan muka kakek, hari ini aku pasti akan membawa sekelompok wartawan untuk mengajukan pertanyaan langsung. Agar tahu apakah ayahku malu atau tidak. Pada saat itu, suara Wen Sueli terdengar tidak jauh. Aku melihatnya dengan lelah. Melihat dia berjalan ke arahku. Aku buru-buru berdiri dan berjalan menuju mobil. Tapi tidak menyangka duduk terlalu lama. Berhasil bangkit tapi langsung melihat hitam di depan mata. Kedua kaki lemas. Hampir terjatuh ke tanah sudah pingsan. Wen Sueli dengan gugup berlari ke arahku. Aku bersandar pada dinding dan berdiri. Dengan suara tegas memarahi. Jangan mendekat. Wen Sueli berdiri di tempat. Jaraknya sekitar 3 atau 4 langkah dari Yi Chen. Aku tidak bermaksud jahat. Aku antar kamu pulang saja. Wen Sueli melihatku yang berjuang sendiri dengan gigih. Sangat merasa kasihan. Aku bersandar pada dinding sambil terengah-engah. Tidak membalas. Setelah terdiam 2 detik, Wen Sueli menggigit gigi berjalan menuju mobilnya sendiri. Wen Sueli tidak menyerah. Dengan suara lemah terdengar dari belakang. Yi Chen Xia Xining. Bagaimana aku bisa membuatmu menanggung sendirian? Aku antar kamu ke rumah sakit, bagaimana? Kalimat terakhir diucapkan dengan permohonan. Sangat rendah hati. Aku memberhentikan langkahku. Membuat Wen Sueli merasa senang dalam hati. Mengira aku akan berubah pikiran. Dia memanggil Yi Chen dengan lirih dan penuh perasaan. Aku menoleh. Namun mataku tidak menunjukkan kelembutan yang diharapkan Wen Sueli. Melainkan lautan luas yang tak berdasar. Aku mengejek Wen Sueli dengan dingin sambil bertanya. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku tidak ingin melihatmu. Senyum di wajah Wen Sueli segera hilang.
Dia melangkah mundur dengan tidak percaya. Rasa sakit mulai muncul di matanya. Matanya segera memerah. Dia menggigit bibir dengan keras dan bertanya pada Yi Chen. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkanku? Asalkan kamu bilang, aku akan melakukannya. Mataku penuh dengan rasa jijik. Aku dengan tegas memotong langkah Wen Sueli yang ingin mengejarku. Wen Sueli meneteskan air mata di matanya. Suaranya terdengar pelan. Bertanya tentang kita yang sudah saling kenal bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar ingin melakukannya sampai sejauh ini? Aku tersenyum santai. Meniru gaya Xia Xining dan bertanya kepada Wen Sueli. Kamu tahu kenapa aku setuju terhadap pengakuan cintamu? Kalau bukan karena kehendak kakek, aku tidak akan memilihmu. Hanya karena kamu pernah punya masa abu-abu dengan Jiang Haoyu. Aku sudah mengeluarkanmu dari pertimbangan. Wajah Wen Sueli berubah menjadi muram. Sepertinya dia teringat sesuatu. Lalu dengan perasaan yang rumit, dia menatapku. Yi Chen, apakah kamu tidak pernah menyukaiku? Aku terkekeh pelan. Dulu, ya, aku pernah menyukainya. Tapi kamu tidak suka saat terjebak dengan Jiang Haoyu. Aku orang yang sangat keras kepala. Begitu sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak akan menyerah sebelum menghadapi tembok batu. Saat itu aku melepaskan semua dendam. Bersamamu itu nyata. Sekarang tidak ingin melihatmu juga nyata. Jika kamu tidak ingin aku memandangmu dengan kebencian sepanjang sisa hidupku, jangan muncul di hadapanku. Ini satu-satunya harga diri yang bisa kuberikan. Kematian di kehidupan sebelumnya bukan disebabkan oleh Wen Sueli, tapi juga tidak bisa lepas dari keterlibatannya. Aku tidak bisa membujuk diriku sendiri untuk memaafkannya. Mata Wen Sueli memerah, seperti organ dalam tubuhnya tererosi. Tiba-tiba dia membungkuk dan menutupi wajahnya. Air mata mengalir melalui sela jari-jarinya. Aku tidak menatapnya sekalipun. Berbalik dan berjalan menuju mobilku. Pergi dari tempat parkir tanpa menengok ke belakang. Wen Sueli berdiri di tempat semula. Dengan erat mengepalkan tangan. Kukunya menancap ke dalam daging. Darah yang keluar menetes ke tanah. Mata merah terang Wen Sueli memandang punggungku yang pergi. Wajahnya menunjukkan senyuman yang tidak sehat. Yi Chen, kamu jangan berharap bisa meninggalkanku. Kamu hanya milikku. Saat aku mengemudi pulang ke rumah, langit sudah gelap. Sangat lelah, hanya ingin tidur. Baru duduk di sofa, aku mendengar sebuah suara. Suami, kenapa pulang begitu terlambat? Melihat Xia Xining tiba-tiba muncul. Aku agak terkejut. Dia berjalan keluar mendekat. Aku bisa mencium wangi lembut dari tubuhnya. Aku mendongak melihatnya. Di ruang tamu lampu tidak dinyalakan. Hanya cahaya dari luar pintu yang masuk. Aku tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Tapi bisa merasakan kemarahannya. Aku bertanya pelan, kenapa kamu kembali? Bukankah perjalanan bisnis akan berlangsung beberapa waktu? Xia Xining mengangkat tangan menyentuh pipiku. Berbisik berkata, takut kamu diganggu orang. Sengaja kembali untuk memeriksa. Mendengarkan dengan seksama. Masih bisa mendengar kehangatan dalam suaranya. Xia Xining tidak melanjutkan bicara. Duduk di sampingku. Diam-diam merangkulku dengan kedua tangan. Emosi gusar karena ayahku dan Wen Sueli yang ribut. Menghilang bersama Xia Xining. Aku tersenyum melihatnya datang dengan sengaja. Belum makan, kan? Mau makan apa malam ini? Senyumku saja bisa membuat Xia Xining kehilangan kendali dengan jelas. Hanya beberapa hari meninggalkanku. Tapi Xia Xining seolah meninggalkanku bertahun-tahun. Perasaan kehilangan dan kembali. Serta takut kehilangan lagi. Sungguh sangat menyakitkan. Xia Xining menelan ludah. Tatapannya dalam. Tiba-tiba bertanya apakah kamu mau makan. Aku terdiam. Hanya merasa pipiku panas membara. Aku sangat bersyukur. Xia Xining tidak bisa melihat betapa malu dan kikuknya aku sekarang. Tidak mendengar jawabanku. Wajah Xia Xining semakin gelap. Bibir merahnya menutup rapat. Matanya tampaknya membawa sedikit kesedihan. Aku tiba-tiba bergumam pelan. Masihkah kamu manusia? Sehari-hari tidak pernah memikirkan makan. Hanya berpikir tentang makan orang. Suaranya meskipun kecil. Tapi karena mereka berdua dekat, dia masih mendengarnya. Xia Xining diam beberapa detik. Tiba-tiba tertawa kecil. Tawanya sangat merdu. Dia dengan perasaan sangat baik menyentuh wajahku. Berbisik mengatakan sudah. Dengar suamimu.
Tidak makan orang. Kalau begitu sekarang kita pergi makan malam, boleh ya? Aku sudah duduk di pesawat selama beberapa jam. Sangat lelah. Nada suaranya jarang sekali menunjukkan sedikit manja. Aku tertawa dibuatnya. Menepuk tangannya. Bangkit untuk ganti sepatu. Saat keluar pintu, Xia Xining menggenggam erat tanganku. Keluar gerbang. Malam masih agak dingin. Dia meringkaskan lehernya. Detik berikutnya sepotong jaket sudah terpasang di tubuhnya. Xia Xining menoleh. Matanya penuh kebingungan dan keraguan. Bajumu sudah diberikan padaku. Kamu tidak kedinginan? Matanya sangat kering. Tapi membuat tubuhku merasakan gelombang panas. Senyum tipis terlukis di bibirku. Kamu adalah gadis. Tubuh agak lemah kata-katanya. Mataku tertuju pada kakinya. Setelah mengangkat alis. Kalau dingin, pakai rok lagi. Aku akan mematahkan kakimu. Xia Xining melihatku sambil membuat wajah lucu. Dia diam-diam menggenggam lenganku. Menyampaikan kehangatannya padaku. Keduanya selesai makan dan kembali. Aku pergi ke kamar mandi untuk mengisi bak mandi dengan air. Baik, agar Xia Xining bisa berendam. Melepaskan kelelahan. Tiba-tiba aku sadar Xia Xining tidak membawa barang bawaan. Itu artinya dia akan pergi lagi sebentar lagi. Lalu apa tujuan dia kembali malam ini? Aku tidak memperhatikan karena pikiran melayang. Xia Xining diam-diam berjalan di belakangku. Menatapku. Matanya perlahan-lahan kosong. Pojok bibirnya sedikit terangkat. Melihat bak mandi hampir penuh. Xia Xining mengingatkan. Sayang, apa kamu bermaksud membunuhku dengan air ini? Aku kembali melihat air sudah penuh. Segera bangun dan memeriksa air. Seketika menjadi panik dan repot. Air dari shower terciprat ke baju Xia Xining. Dia mengenakan atasan berwarna putih. Saat ini basah oleh air. Xia Xining menggeser tanganku. Xia Xining menatapku dengan bingung. Tatapannya jatuh di dada saya. Mengangkat alis dan tersenyum nakal berkata, sayang, kamu bermaksud mandiin yang denganku ya? Wajahku memerah tak karuan. Mengangkat tangan menutupi mata. Sayang, jangan malu-malu ya. Xia Xining tertawa pelan. Suaranya sangat merdu. Mendekatkan diri dan nafas saling terjalin. Dia dapat melihat ekspresi gugupku. Xia Xining tak ingin memaksaku. Dia bersedia menunggu. Hari saat aku bersedia. Xia Xining menatapku dengan senyum nakal lalu bertanya. Kenapa belum keluar juga? Benarkah kamu berniat mandi bersama denganku? Wajahku memerah. Sampai aku kembali ke kamar sendiri. Yang teringat masih suara tertawa nakal Xia Xining. Baru beberapa hari tidak bertemu saja. Kenapa rasanya Xia Xining begitu menggoda? Aku mencubit pipiku beberapa kali. Lalu menghembuskan napas berat beberapa kali. Butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Ponsel yang ada di samping berbunyi. Aku mengambil ponsel dan melihat. Chu Feng mengirim pesan di grup. Yi Chen, ayahmu membuat masalah untukmu. Wajahku sedikit murung. Masalah keluarga ini. Aku tidak ingin melibatkan mereka. Sebelum aku sempat menjawab, Chu Feng melanjutkan berbicara. Yi Chen kita kan saudara baik. Kalau ada apa-apa harus bilang ke kami. Hari ini aku juga dengar sedikit kabar. Jiang Haoyu berencana mengadakan konser. Mungkin tidak ada hubungannya dengan ini. Setelah aku pikir-pikir, aku memberitahu mereka maksud ayahku. Chu Feng adalah orang yang temperamental. Dengan penuh amarah berkata, dia melakukan ini tidak takut mendapat balasan. Kamu juga anaknya. Aku tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Aku bisa mengurusnya sendiri. Aku akan pergi istirahat dulu. Setelah berkata lelah meletakkan ponsel. Menutup mataku. Aku cuma ingin istirahat sebentar. Tapi ternyata tertidur. Dalam setengah sadar terbangun oleh ketukan pintu. Dengan suara tegang Xia Xining. Aku butuh beberapa detik untuk tersadar. Berteriak ke Xia Xining bahwa aku baik-baik saja. Di luar pintu tidak ada suara. Aku juga tidak peduli. Aku dengan cepat mengenakan pakaian dan bersiap membuka pintu. Siapa sangka Xia Xining terus berdiri di depan pintu. Dia berkata dengan sedikit khawatir. Ketuk pintu kamarmu terus tidak ada respons. Setelah aku mengatakan aku baik-baik saja. Terus bertanya. Kamu tidak membawa koper. Nanti masih akan pergi? Xia Xining mengangguk. Bilang pesawat jam 6 pagi. Suaranya sedikit basah. Seperti berbicara di telingaku.
Hatiku bergetar ringan. Tatapan mata berkeliling. Aku tahu alasan Xia Xining tiba-tiba kembali. Berkata tidak tersentuh itu bohong. Aku bisa merasakan Xia Xining benar-benar baik padaku. Aku menundukkan kepala. Berbisik. Xia Xining, sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Kamu baik sekali padaku. Kalau kamu tidak bisa menerima aku, jika kamu ingin bercerai denganku, aku belum selesai bicara. Sebenarnya aku merasa hatiku belum sepenuhnya jatuh cinta padanya. Mungkin karena dulu kita terbiasa jadi teman baik. Belum sempat benar-benar berpacaran tapi sudah buru-buru menikah. Aku takut akhirnya menyakiti perasaannya padaku. Jadi menghadapi godaannya, aku berusaha keras untuk menahan diri. Namun dengarkan aku. Senyum tipis di wajah Xia Xining. Jiang Zhu tanpa berkata apa-apa berjalan ke sampingku. Pelan-pelan memelukku. Jiang Yichen, kita sekarang suami istri. Setelah menikah aku tidak pernah berpikir tentang cerai. Xia Xining memeluk tanganku. Berhenti sejenak dan memperhatikan dengan seksama. Ujung jarinya bergetar pelan. Sudut bibirnya terangkat. Adegan ini sudah sering aku lihat dalam mimpiku. Aku sedikit merah wajah. Bingung memandangnya. Bagaimana kalau kamu tidur dulu? Nanti aku panggil kamu sedikit lebih larut. Xia Xining duduk di tepi tempat tidur sambil mengangkat alis. Melihatku, Yichen, kamu begitu terburu-buru menyuruhku pergi ya? Dia mengisyaratkan dengan jari kepadaku. Sambil tersenyum berkata, ayah mertuamu mengganggumu. Aku tahu dia datang mencariku. Pasti untuk membicarakan hal ini. Aku berpikir dan berkata aku akan menyelesaikannya sendiri. Xia Xining berkata dengan malas. Kamu mau menyelesaikannya sendiri bagaimana? Itu semua adalah sekelompok rubah tua yang bekerja sama melawanmu. Kamu akan dimakan sampai tulangnya pun tidak bersisa. Aku merasa Xia Xining meremehkan. Aku berkata dengan bangga. Sekelompok rubah tua itu. Aku punya cara untuk mengatur mereka. Xia Xining tersenyum ringan dan bertanya. Lalu kamu berencana bagaimana? Wajahku perlahan menjadi serius. Beres tahu sejenak dan berkata, mereka ingin menggunakan saham untuk menekan aku. Aku akan sabar menunggu dulu. Melihat apa langkah mereka selanjutnya. Melawan dengan cara mereka melawan. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku melihatnya dengan serius dan berkata, kamu juga punya urusanmu sendiri. Aku tidak ingin aku membawa kesulitan untukmu. Xia Xining menundukkan mimpinya yang indah. Masalahmu tidak pernah menjadi kesulitan bagiku. Lain kali, jika Anda tidak suka aku bersikap sopan padanya seperti ini. Dia suka melihat aku bertengkar mulut dengannya. Seperti saat sekolah dulu. Setelah mengobrol dengan Xia Xining sebentar, aku berjanji dengan sungguh-sungguh akan melaporkan kabar setiap hari padanya. Barulah Xia Xining mau kembali tidur. Aku sudah mengatur alarm untuknya lalu pergi ke ruang tamu. Bangun tidur. Xia Xining sudah berpakaian lengkap dan turun ke bawah. Lampu ruang tamu menyala. Dia mengangkat sedikit alisnya dan berjalan ke dapur. Aku sedang mengenakan celemek dan sibuk di dapur. Termos berisi sarapan yang indah. Juga minuman untuk meredakan kelelahan. Xia Xining diam-diam bersandar di tepi pintu. Rumah baru perlahan-lahan dipenuhi dengan kehangatan. Segala sesuatu tidak tetap. Keinginan yang diucapkan saat remaja. Sekarang ternyata menjadi kenyataan. Dia pernah mengira kita tidak akan pernah berinteraksi seumur hidup. Bagaimanapun juga, latar belakang keluarga kita sangat berbeda. Bertahun-tahun kemudian, dia memiliki kemampuan, tidak menggunakan kekuasaan untuk memaksaku, namun membiarkan aku mengambil risiko sekali ini. Beruntung dia berhasil. Aku mengemas barang-barang dengan rapi. Saat berbalik, aku melihat Xia Xining berdiri di pintu. Aku agak malu-malu menyerahkan termos ke tangannya. Sambil tersenyum berkata, katakanlah, nanti di mobil, makan ini dulu ya. Lalu tidur sebentar di pesawat. Xia Xining menatapku tanpa berkedip. Senyum mengembang di bibirnya. Bertanya pelan. Jiang Yichen, apakah kamu mulai menyukaiku? Pandangan mataku sedikit bergetar. Tidak tahu harus menjawab apa. Xia Xining melihat kegugupanku. Tidak membuatku kesulitan. Aku tersenyum dan berkata pelan. Terima kasih sudah bekerja keras, suamiku. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku buru-buru mengangguk. Mengantar Xining keluar. Sampai melihatnya naik mobil dan pergi. Aku baru menutup pintu dan melanjutkan tidur. Tapi persoalan begini. Aku jadi tidak bisa tidur lagi.
Aku bangun dan membuka buku harianku. Mengambil sebuah foto darinya. Foto kelulusan SMA tidak ada sosok Xia Xining. Pada tahun kedua SMA, keluarga Xia mengalami masalah. Xia Xining terpaksa harus menghidupi keluarga Xia yang hampir runtuh. Sendirian, menghadapi kerabat yang memakan manusia. Aku hanya tahu bahwa Xia Xining setelah bersembunyi selama beberapa tahun. Dengan tangannya sendiri memasukkan kerabat itu ke dalam penjara. Dan saat Xia Xining muncul lagi di televisi, bukan lagi sosok yang aku kenal. Tapi tidak peduli bagaimana masa lalu. Sekarang aku menemani dia di sisinya. Kehidupan sebelumnya. Dia menembus arus lalu lintas menuju adiknya. Selalu terukir di pikiranku. Besoknya mungkin karena dukungan Xia Xining. Aku kembali ke kantor dengan semangat. Asisten Liu masuk membawa kopi untukku. Terpikir orang yang kutemui saat naik tangga. Dia berpikir lalu berkata, baru saja manajer Jiang membawa Tuan Haoyu ke kantor. Jari-jariku yang mengetik terhenti. Menaikkan pandangan. Tatapan hangat. Lalu, asisten Liu mencoba menebak perasaanku saat ini. Dia melunak suaranya dan berkata, aku dengar Tuan Haoyu datang untuk mengantarkan tiket. Aku mengangguk pelan. Tangan terus bergerak. Dengan suara pelan berkata, biarkan saja. Ada pertemuan siang ini. Asisten Liu menggelengkan kepala. Tidak ada. Tapi siang ini Anda perlu pergi ke lokasi proyek. Aku mengangguk pelan. Menyesap kopi. Katakan, terima kasih sudah repot. Siang nanti ikut aku ke sana. Asisten tersenyum. Dokumen dan folder. Sama-sama. Kalau begitu aku berangkat dulu. Pada pagi hari, seseorang mengetuk pintu di luar. Saya sedang sibuk. Tidak mengangkat kepala. Hanya mengatakan sekali. Itu Jiang Haoyu. Kamu sedang mendorong kursi roda masuk. Saya menatapnya sambil sedikit tersenyum dan bersandar ke belakang. Saya melihat keluar. Ayah saya sedang berdiri di luar. Tatapannya penuh kekhawatiran pada Jiang Haoyu. Saya melihat jam tangan. Dengan nada serius. 5 menit. Jiang Haoyu mengangguk dan mendorong kursi roda maju sambil berkata, saya tidak akan mengambil saham Yichen. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Apa maksudmu sekarang? Datang khusus kemari. Hanya untuk memberitahuku. Kamu tidak mau saham. Jiang Haoyu. Kamu benar-benar lihai dalam trik ini. Kalau memang tidak benar-benar mau, lebih baik bilang pada orang di luar pintu itu. Aku menyesap kopi. Tidak memperdulikan Jiang Haoyu. Aku juga memang tidak berniat memberimu. Wajah Jiang Haoyu menjadi kaku. Yichen, permusuhanmu padaku tidak perlu sebesar ini. Aku tidak berniat mewarisi perusahaan. Dia terdiam sejenak. Lanjutkan bicara. Aku berniat setelah konser ini selesai akan mundur dari industri hiburan. Fokus mempersiapkan pernikahan. Menikah dengan siapa? Dia tidak mengatakan secara jelas. Tapi kami berdua tahu dengan jelas. Jiang Haoyu menatap ekspresiku dengan tajam. Tidak ingin melewatkan emosi di wajahku. Tapi justru aku tidak membiarkannya seperti yang dia inginkan. Aku terus bekerja dengan teratur. Di tengah jalan juga menerima telepon. Baru kemudian menengok ke Jiang Haoyu dan berkata, urusanmu tidak perlu memberitahuku. Aku tidak tertarik. Aku masih ada urusan. Kamu bisa keluar sekarang. Sikapku tidak bisa dibilang sangat baik, tapi juga tidak dingin. Di depan Jiang Haoyu, aku sudah berusaha keras mengendalikan emosiku. Bibir Jiang Haoyu sedikit bergerak. Sebelum akan membuka pintu untuk keluar, dia tiba-tiba menoleh dan bertanya, Jiang Yichen. Apakah kamu benar-benar tidak suka Wen Sueli? Belakangan ini Jiang Haoyu selalu mengikuti Wen Sueli dari belakang. Melihat dia, dari gadis bangsawan penuh semangat menjadi gadis kecil yang mabuk setiap malam. Dia bahkan melihat dengan mata kepala sendiri Wen Sueli berdiri menangis di bawah gedung Jiang Yichen. Tidak bisa berkata tidak iri. Dia menyukai Wen Sueli selama bertahun-tahun. Insiden ambigu yang pernah terjadi juga direncanakan dengan cermat olehnya. Tidak lain hanya ingin mengusirku. Tapi setelah Wen Sueli tahu, dia pergi mencariku tanpa ragu. Dia tidak pernah memiliki Wen Sueli. Namun dia tidak menyesal. Jiang Yichen sekarang bukankah sudah bulat tekad untuk tidak kembali? Selama dia cukup kejam. Dia punya cara untuk mengejar Wen Sueli. Mataku melekat pada sindiran, berkata, tidak perlu mencoba-coba denganku. Aku dan Wen Sueli sudah selesai. Keinginannya terbongkar olehku.
Wajah Jiang Haoyu sedikit memucat. Dia memaksa tersenyum tipis. Membelakangi ayahku yang di luar pintu. Ketika melihat Jiang Haoyu keluar, wajahnya tidak sehat. Dia mengerutkan alisnya. Melangkah maju mendorong kursi roda Jiang Haoyu. Pelan bertanya kepada Haoyu. Apakah Jiang Yichen mengganggumu? Jiang Haoyu menggeleng sambil terseduh. Tidak ada saham ayah. Saya tidak mau lagi. Jangan cari Jiang Yichen lagi. Ayah saya agak marah. Dia diam-diam menyalahkan saya. Dia jelas sudah bilang pada saya. Jangan ganggu Jiang Haoyu. Tapi kenapa saya tidak mendengarkan? Jiang Yichen berkata apa padamu? Mendengar itu, air mata Jiang Haoyu langsung mengalir. Matanya merah berkata, Ayah, aku ingin bertemu Wen Sueli. Wajah ayahnya serius. Dengan tegas berkata, kamu sekarang sama sekali tidak pantas untuk bertemu dengannya. Dengan kata lain, Wen Sueli tidak ingin bertemu dengannya. Jiang Haoyu juga tahu. Dia beberapa hari ini hanya berani diam-diam mengikutinya dari belakang. Tapi ayahku merasa bersalah padanya. Setiap kali dia sedih, ayahku menjadi lembek hati. Ayah baik akan membawamu untuk bertemu dengannya. Di sisi lain, Xia Xining selesai rapat dan kembali ke hotel. Su Xiao melihat dia masuk. Melangkah dengan cepat. Orangnya bersama kursi melayang ke sisi Xia Xining. Dia menatap Xia Xining yang terlihat sangat lelah. Tersenyum sambil menggoda. Sepertinya perang semalam sangat sengit ya. Setelah kata-kata itu terucap, dia langsung mendapat tatapan mata juling dari Xia Xining. Su Xiao nekat mendekat ke samping Xia Xining dan berbisik. Xining, kita adalah sahabat selama belasan tahun. Ini pertama kalinya aku melihatmu sangat gugup. Seorang pria. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta pada Jiang Yichen? Xia Xining merasa dia sedang omong kosong. Balas bertanya, apakah aku terlihat seperti playboy? Su Xiao tidak berkata apa-apa. Dari semua orang ini, hanya Xia Xining yang sangat polos. Bahkan Wen Sueli yang pendiam sudah pernah punya beberapa pacar. Kasihan Xia Xining yang usianya sudah lebih dari 20 tahun. Tetap saja masih jomblo. Aku cuma penasaran saja. Malam tadi kamu buru-buru pulang. Apakah Yichen merasa terharu? Mendengar itu, Xia Xining merasa agak tidak enak. Terharu apaan sih? Bahkan sebuah ciuman pun tidak terpikirkan, kata Xia Xining sambil melihat Li Wei bertanya padaku. Kalau begitu, hari ini si paman nakal pergi cari masalah. Li Wei sebisa mungkin memilih kata-kata yang disukainya. Namun ketika Jiang Haoyu keluar dari kantor General Manager Jiang, wajah sangat buruk. Kelihatannya diperlakukan dengan buruk oleh Dan. Ini memang mengejutkan. Su Xiao memandang dengan mata membulat penuh kebingungan berkata, tidak mungkin. Jiang Yichen terlihat cukup lembut. Xia Xining memandang Su Xiao dengan jijik. Merasa dia tidak pernah melihat dunia. Siapa bilang Yichen punya sifat baik? Dia hanya tidak mau membuang waktu marah pada orang. Waktu sekolah dia tidak sedikit berdebat dengan Jiang Yichen. Meskipun Jiang Yichen sangat lancar bicara, tetap saja bukan lawanku. Li Wei tidak melanjutkan pembicaraan. Dengan hati-hati menatap Xia Xining beberapa kali. Suasana langsung menjadi tegang. Baru saja rapat selesai. Melihat pesan yang dikirim padaku tidak dibalas. Ekspresi Xia Xining kurang baik. Saat itu ponsel bergetar. Xia Xining menunduk dan melihat ke bawah. Aku membalas pesannya. Maaf. Baru saja di lokasi konstruksi jadi tidak melihat pesan. Apakah rapatmu sudah selesai di sana? Malam ini mau istirahat lebih awal tidak? Melihat ponsel. Sudut bibir Xia Xining tiba-tiba terangkat. Melihat dua orang di samping bingung. Su Xiao mendekatkan kepala. Ingin mengintip, tapi malah kena serangan keras dari Xia Xining. Su Xiao menutup kepala sambil bergumam. Xining, kamu sudah berapa umur? Masih seperti anak muda. Segan sekali. Kamu tidak tahu apa-apa. Xia Xining melanjutkan membalas. Aku, jika bisa mendengar suaramu, aku merasa tidak lelah lagi. Melihat pesan yang dikirim Xia Xining, sudut bibirku tersenyum sedikit. Mengambil ponsel dan menelponnya. Xia Xining dengan senang memegang ponsel dan berjalan keluar. Su Xiao bertanya dari belakang, Xining mau kemana? Xia Xining tersenyum sangat manis. Tidak memberitahumu. Xia Xining baru keluar dari kamar. Langsung tidak sabar menerima telepon. Suaraku terdengar di telepon.
Kerja keras dalam rapat. Ingat minum air hangat lebih banyak. Lain kali Sining tersenyum. Yi Chen, apa kamu memang peduli padaku? Aku dengan keras kepala berkata iya. Aku takut kamu di tempat asing. Jika ada masalah di negeri orang, aku sulit untuk segera datang dan mengurus jenazah. Xia Xining menghela napas. Tersenyum tipis berkata, Suami Bao, tenang saja. Meskipun aku tidak mati, harta kekayaanku juga milikmu. Mendengar itu, aku tertawa pelan. Jangan cerewet, kamu tadi malam tidak beristirahat dengan baik. Malam ini harus tidur lebih awal. Xia Xining setuju dengan semangat. Seperti murid sekolah dasar yang mendapat hadiah manis. Aku melanjutkan bertanya, kapan kamu kembali? Mata Xia Xining berputar-putar. Meragukan apakah dia salah sambung telepon. Mengonfirmasi bola-bali beberapa kali. Yang di seberang adalah aku. Dia baru mulai bicara. Sayang, kamu merindukanku? Namun aku justru berkata, minggu depan Nenek Li ulang tahun. Aku berpikir keras untuk mulai berbicara. Mendengarkan dengan seksama reaksi Xia Xining. Meskipun aku dan Wen Sueli sudah sampai pada titik ini, tapi Nenek Li sangat baik padaku. Xia Xining merasakan sakit di hatinya. Wajahnya memucat sedikit. Kamu mau pergi? Aku menjelaskan. Aku bisa dibilang seperti Nenek Li. Melihatku tumbuh selama bertahun-tahun. Dia sangat baik padaku. Xia Xining menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa mencampuri urusanku dengan Wen Sueli. Hanya mengetahui aku akan bertemu dengan Wen Sueli. Hatinya pun sakit luar biasa. Sudah sampai sejauh ini. Apakah masih belum cukup? Aku merasakan ketidaksenangannya. Dengan pelan aku memanggil Xia Xining. Xia Xining berusaha membuat suaranya terdengar lebih lembut. Jika kamu ingin pergi, silakan saja. Namun saat itu aku malah tertawa. Aku ingin pergi bersamamu. Setelah menutup telepon, aku berbaring di tempat tidur. Di ponsel ada pesan dari Xia Xining. Sebuah foto selfie. Dia meringkuk di tempat tidur mengenakan piyama sederhana. Menutupi dirinya dengan selimut. Wajahnya tersenyum tipis. Mengatakan, dengar kata suami tercinta. Aku sekarang sudah berbaring dan beristirahat. Aku membalas dengan, istirahat yang baik. Lalu meletakkan ponsel di samping. Membuka komputer dan melanjutkan mengerjakan pekerjaan. Proyek di Kota Timur harus menunggu Xia Xining kembali ke kantor sebelum bisa dimulai secara resmi. Nanti pasti tidak terhindarkan kita akan berinteraksi. Namun yang paling penting sekarang adalah memikirkan bagaimana menyelesaikan ulang tahun Nenek Wen Sueli minggu depan. Sebenarnya aku juga bisa tidak pergi. Tapi Nenek Li sudah tua. Ulang tahun berlalu setahun berkurang 1 tahun hidup. Lagi pula Nenek Wen Sueli baik kepadaku. Tidak mungkin aku membuat orang tua sedih hanya karena hubunganku dengan Wen Sueli. Setelah aku selesai mengurus email, aku melihat ponsel. Sudah pukul 11. Xia Xining membalas dengan ucapan selamat tidur. Lalu tidak ada kabar lagi. Sebenarnya Xia Xining sedikit memiliki maksud terselubung. Dia sengaja mengirim foto selfie. Berharap aku menjadi sedikit lebih bergairah. Siapa sangka aku seperti lelaki lurus. Malah menyuruh dia beristirahat dengan baik. Xia Xining hampir tertawa marah. Tapi dia segera menenangkan diri diam-diam. Tak apa-apa, tak apa-apa. Suami itu cari sendiri. Lalu saat jeda aku membalas. Dia benar-benar tertidur. Hari berikutnya aku juga tidak tahu apa yang Jiang Haoyu bicarakan dengan ayahku kemarin. Saat rapat pagi-pagi sekali, ayahku mulai mencari-cari alasan dan membuat masalah. Meski aku adalah orang yang sangat sabar, aku terus mengerutkan kening. Akhirnya dengan wajah dingin, menunda rapat. Selain itu, di perusahaan juga muncul sedikit masalah. Ada seorang eksekutif yang memanipulasi laporan keuangan. Mencuri dana perusahaan sebesar 50 juta dan kabur. Aku segera melapor ke polisi. Dan menyuruh bagian keuangan untuk membersihkan semua laporan keuangan. Dikirimkan ke aku untuk diperiksa. Saat aku sangat sibuk hingga kewalahan. Keluarga Wen Sueli juga dalam kekacauan. Ulang tahun Nenek Li. Wen Sueli ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu denganku. Suruh adik perempuannya, Wen Muxue, mengirimiku pesan. Agar aku harus datang ke pesta. Wen Muxue adalah cucu teman baik Nenek Li. Sayangnya keluarganya mengalami kecelakaan dan semuanya meninggal. Hanya Wen Muxue satu-satunya anak yang tersisa. Dia diambil ke keluarga Li saat masih berumur 5 tahun.
Seluruh keluarga menganggap Wen Muxue seperti cucu kandung mereka. Wen Muxue sejak kecil suka menempel padaku. Tahu kakaknya bersama denganku. Dia lebih senang dari siapapun. Tapi siapa sangka kakaknya justru kabur dari pernikahan. Ketika Wen Sueli mengajukan permintaan yang begitu berlebihan, Wen Muxue langsung menolak. Dia dibesarkan sepenuhnya oleh Nenek Li. Secara sendiri, fitur wajahnya sempurna. Pandangan hidupnya juga benar. Dia menatap Wen Sueli dengan perasaan sedih dan marah. Dengan nada sarkastis berkata, Yi Chen sudah menikah. Kamu sekarang kenapa masih mengganggunya? Dulu waktu kamu meninggalkan kakak Yi Chen untuk mencari Jiang Haoyu, kenapa tidak pernah memikirkan bagaimana kakak Yi Chen menghadapi gosip-gosip itu? Sekarang kamu pura-pura setia gimana sih maksudnya? Sungguh menjijikkan. Wen Sueli tidak menyangka suatu hari akan disebut menjijikkan oleh adiknya sendiri. Dia merasa sangat tidak enak di hati. Dan di matanya tampak kesakitan. Xiao Sui, tolong bantu kakak sekali lagi ya. Dengar-dengar akhir-akhir ini Yi Chen dikerumuni musuh dari segala sisi. Aku sangat khawatir. Coba mengirim pesan lewat akun kecilnya. Tapi malah dia mengetahui akun kecilku. Langsung menghapusnya. Menelepon dia. Dia juga tidak pernah mengangkat teleponku. Aku benar-benar hanya ingin membantunya saja. Setelah berkata, tatapan Wen Sueli memohon pada Wen Muxue. Dia tidak menyangka aku akan melakukan hal sekeras ini. Sekarang dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Wen Muxue menatap Wen Sueli dengan ekspresi gabungan antara sedih dan marah. Wen Muxue menunjukkan ekspresi kesulitan dan berkata, kakak dan aku sama-sama dibesarkan oleh nenek. Kenapa sifat kita berdua sangat berbeda? Sejujurnya, aku bahkan tidak suka dengan sikapmu yang ragu-ragu ini. Apalagi dibandingkan dengan Xia Xining. Kamu sama sekali bukan tandingannya. Sekarang Yi Chen sudah menikah. Kamu mengerti kan? Secara hukum, dia sekarang adalah pasangan Xia Xining. Bukan kamu. Wen Sueli. Bibir Wen Sueli bergerak-gerak. Matanya penuh penyesalan dan kekesalan. Wen Muxue tidak tahan melihatnya. Dia menepuk bahu Wen Sueli. Sudah berlalu. Kupikir Yi Chen sekarang cukup bahagia. Kamu tidak perlu mengganggu mereka lagi. Wen Sueli berteriak dengan mata merah menyala. Tapi Xia Xining tidak membawa kebahagiaan padanya. Aku memang tidak rela. Hanya sekali ini saja. Kenapa dia tidak mau menungguku? Wen Muxue menatapnya dengan agak bingung. Kalau bukan karena hubungan saudara perempuan, dia juga tidak akan mau memperhatikan Wen Sueli. Wen Sueli, ini disebut apa? Wanita busuk. Tiba-tiba sadar. Berencana mengejar suami lagi, ya. Kenapa tidak dari dulu mengejar suami ke tempat pembakaran mayat? Tidak paham itu juga. Tapi pada akhirnya Wen Muxue masih merasa kasihan pada kakaknya. Aku akan menghubungi Yi Chen dulu ya. Mendengar itu, di mata Wen Sueli muncul sedikit senyum tipis. Xiao Sui, terima kasih. Wen Muxue meliriknya. Tidak perlu berterima kasih. Jangan suruh aku melakukan hal seperti ini lagi. Aku dan kakak Yi Chen punya hubungan yang sangat baik. Tidak seperti beberapa orang yang diam-diam menyerangnya. Wen Muxue mengeluh sambil mengirim pesan padaku. Apakah kamu akan datang saat ulang tahun nenek kakak Yi Chen? Pesan sudah dikirim lama tapi tidak ada kabar. Wen Muxue melihatnya tanpa berkata apa-apa lalu mengangkat bahu dan berkata, kalau aku juga tidak akan datang. Kakak Yi Chen pasti sekarang tidak ingin melihatmu. Wen Sueli menatap layar dengan mata merah membara. Tiba-tiba teringat sesuatu. Dia cepat pergi, menuju ke istanaku. Saat aku sedang memeriksa rekening, petugas front desk menelepon dan berkata, Wen Sueli di bawah ingin bertemu denganku. Aku sangat kelelahan. Saat ini aku tidak ingin melihatnya. Dengan dingin mengucapkan satu kalimat. Tidak melihat resepsionis, saya memandang Wen Sueli dan menambahkan. Saya tertawa sinis. Suruh resepsionis memberikan telepon kepada Wen Sueli. Hao Yu dan Wen Sueli baru membuka mulut. Suaranya lembut dan memikat. Sama seperti dulu. Tapi saya merasa jijik setelah mendengarnya. Saya menekan pelipis yang berdenyut keras. Nada bicara tidak ramah. Apa yang kamu ingin lakukan dengan bisnis Hao Yu Sares? Saya bisa membantumu. Selain itu masalah keuangan perusahaan yang kamu hadapi sekarang. Saya juga punya orang. Saya tidak ingin melihat kamu begitu susah payah. Kamu hanya perlu menemui saya sekali, oke?
Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih. Untuk apa yang telah kamu lakukan untuk saya selama 2 tahun ini. Wen Sueli. Dengan nada penuh perasaan yang mendalam. Saya jadi ingin tertawa setelah mendengarnya. Saya memutar-mutar pulpen tanda tangan sambil bertanya bagaimana kamu ingin membantu saya. Nada bicara Wen Sueli sangat serius. Jiang Haoyu ingin memiliki saham. Saya memberikan saham saya di Wensi kepadanya. Dengan begitu kamu tidak akan kesulitan. Adapun tentang pembukuan, saya sudah menyuruh seseorang mencarikan untukmu. Percaya deh hasilnya akan segera ada. Saya lelah mengusap pelipis. Nada suara dingin. Wen Sueli, kamu pikir saya masih akan mempercayaimu sekarang? Mendengar itu Wen Sueli terdiam cukup lama. Dia baru tersadar dan berkata, saya hanya benar-benar ingin membantumu. Saya terkekeh ringan. Tak perlu, urusan saya sendiri akan saya selesaikan. Alasan saya meneleponmu. Saya hanya ingin memberitahumu. Saya sudah punya istri. Setelah mengatakan itu, saya langsung memutuskan telepon tanpa ampun. Membuat Wen Sueli tidak punya kesempatan untuk berbicara lagi. Meletakkan telepon. Saya juga tidak punya semangat untuk mengurus urusan lain. Bangkit dan berputar-putar. Saat itu asisten Liu mengetuk pintu dari luar. Setelah masuk, meletakkan pencuci mulut di atas meja. Saya terkejut bertanya ini apa? Asisten Liu tersenyum dan berkata, ini pencuci mulut yang dipesan oleh bos Xia untuk Anda. Dia bilang suasana hatinya buruk, maka makanlah pencuci mulut. Setelah asisten Liu pergi, saya mengeluarkan pencuci mulut dan meletakkannya di atas meja. Mengambil foto untuk Xia Xining. Xia Xining membalas pesan. Cepat sedikit lebih baik suasana hatinya. Saya bertanya dengan bingung. Bagaimana kamu tahu kamu memasang pengawas di kantor saya? Xia Xining tersenyum di sudut bibirnya. Aku bilang itu karena ada telepati antara suami istri. Kamu percaya? Setelah aku mengirimkan sebuah emoji kepadanya. Meletakkan ponsel dan makan pencuci mulut. Mood memang jauh lebih baik. Saat aku sedang berencana untuk fokus mengurus pekerjaan. Telepon Xia Xining masuk. Tebak aku sedang di mana? Aku menyangga dagu dan berpikir sejenak. Tersenyum dan bersiap untuk menjawab. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar pintu. Kemudian asisten Liu buru-buru berlari sambil berteriak. Bos Jiang, ada masalah. Nona Sueli seperti orang gila tiba-tiba masuk dengan tidak terkendali.